Kembali lagi di konten Kembali bersama dengan Ustadz Felix Xiao juga. Kembali dengan beliau. Makasih, Kali ini seperti yang waktu itu pernah kita bahas. Ya. Tapi ini agak jelimet nih pertanyaan-pertanyaannya. Dan mungkin agak butuh kesabaran nih Ustadz. Aku alhamdulillah nggak sabar sih. sabar. Kita akan ngomongin soal Al-Quran. Istora Senayan, Jakarta. Kembali kembali belajar, kembali berkenalan dengan Al-Quran dari ujung ke ujung, mencoba untuk memastikan banyak hal dari ceritanya, cerita yang terkait dengan Al-Quran, dari turunnya, dari momen-momen yang membuat, karena koreksi kalau saya salah Ustaz ya, itu kan adalah kumpulan dari dalam tanda kutip komunikasi atau mungkin perintah. Keren. Allah ke Rasulullah dikumpulin. Tapi gue tuh taunya sampai situ doang memang. Yang berarti kan ada kejadian-kejadian yang mengakibatkan turunnya surat-surat. Betul. Jadi kita akan belajar itu juga. Kita juga akan belajar gimana caranya yang benar belajar Al-Quran. Gue cuma tahu Al-Quran tuh dua hal yang tadi sama yang kalau lu ngajinya terbata-bata dapat pahalanya gede. Itu yang gue tahu. Oke. Tapi boleh nggak sih Mas kalau kita coba untuk buka konteks yang lebih besar lagi? Boleh. Supaya misalnya contoh gini, aku tuh mau ngeliatin Al-Quran itu dari satu konteks yang lebih besar. Bahwa sebenarnya apa sih fungsi Al-Quran ini dalam kehidupan manusia? Dan apakah sebenarnya agama ataupun peradaban-peradaban yang lain mereka tuh punya yang semacam itu? Supaya kalau udah dapet konteks ini nih, kayaknya yang lain bakal kejawab semua deh. Tapi menarik ya. Memang selain sebagai patokan umat Islam dalam beragama, yaitu beginilah dan jangan begitulah. Memang ada fungsi lain. Dan tidakkah semua agama juga begitu kan? Kitab sucinya masing-masing. Kita bahas manusia dulu deh kalau gitu. Anjay. Kita kayak orang pintar ya. Gokil. Jadi, Mas setuju nggak kalau aku bilang bahwa selama kita masih hidup, kita tetap punya masalah? Betul, selama kita masih hidup, kita punya masalah, betul. Kita punya masalah. Ya. Dan kenapa terjadi masalah? Sederhananya adalah katanya orang pintar nih. Katanya ada perbedaan antara idealitas sama realitas. Dari kemauan dan kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada. Ada orang pengen digaji 500 juta. Ternyata cuma digaji 500.000. Itu lebih parah masalah daripada dia pengennya cuma 500.000 tapi gajinya 5 juta. Betul. Karena realitasnya dan idealitasnya lebih singkat. Artinya selama masih ada manusia, selama itu ada masalah. Betul. Maka sebenarnya kalau aku sederhanakan kehidupan manusia itu cuma sekedar mencari cara terbaik nyelesain masalah, benar nggak? Bisa nggak sih kita sederhanain kayak gitu? Betul. Jadi sebenarnya mencari cara terbaik dalam menyelesaikan masalah. Ya, karena hidup manusia itu sendiri adalah masalah, maka selama peradaban manusia beribu-ribu tahun ini sebenarnya semua cuma direduksi, kalau mau direduksi ya dengan sederhana adalah kita ini lagi cari cara untuk bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang terbaik. Betul, setuju karena masalah bisa ditinggalin, masalah bisa diselesaikan, tapi penyelesaian juga banyak versi. Benar. Cari yang terbaik. Maka kalau kita reduksi berdasarkan sudut pandang itu, banyak banget peradaban manusia nyontoin gimana caranya untuk nyelesain masalah itu. Misalnya ketika zaman Mesopotamia, orang tahu tentang masa-masa awal peradaban ya. Mereka nyelesain itu dengan cara-cara yang mereka tahu. Maka mereka buat kodifikasi hukumnya. Ketika mereka sudah tahu, oh ini caranya ternyata begini ya. Kalau ada orang jualan sapi, kemudian ada orang beli, ternyata sapinya nggak perform seperti yang dijanjikan, maka selesainya dengan cara seperti apa. Oh kalau misalnya aku jual barang, aku harus nyatat nih. Maka catatannya itu dibukukan dalam kodek-kodeknya mereka dan seterusnya. Lalu kemudian peradaban bertambah. Muncullah terus kemudian penyelesaian masalah yang dilihat lebih bagus daripada yang kemarin. Kalau ada yang bagus kemudian diikuti dan seterusnya. Nah, artinya masyarakat cuma tentang cara menyelesaikan masalah. Kalau aku lagi naksir sama orang, apa cara terbaik untuk menyelesaikan masalah naksirku itu? Gimana kalau aku naksir adalah bini orang? Iya kan? Atau gimana kalau aku taksir adalah anak pejabat, padahal aku bukan pejabat dan seterusnya. Semua kehidupan manusia berputar di situ. Artinya, penyelesaian permasalahan ini menjadi sangat penting sekali bagi manusia. Di titik itu manusia perlu aturan. Setuju.
Artinya aturan ini tidak mungkin tidak ada. Bahkan kalau misalnya kita sederhanakan, manusia paling bebas pun itu perlu aturan. Apa aturan satu-satunya yang diperlukan oleh manusia yang paling bebas sekalipun? Jangan ngatur-ngatur. Itu aturan juga. Ya, dia mau bebas, itu aturan. Itu aturan. Jangan ngatur-ngatur. Tetap aturan. Tetap aturan. Berarti aturan mutlak perlu kan? Iya. Nah, tergantung aturan mana yang bisa menyelesaikan permasalahan kan? Iya. Karena orang-orang sebebas-bebasnya pun merasa bahwasanya aturan yang paling perlu adalah nggak usah ngatur. Udah biarin aja, alami aja, natural. Nah, di titik itu perlu yang namanya aturan. Pertanyaannya balik, aturan mana yang paling bagus? Oke. Kalau gitu kita masuk ke peradaban yang lebih baru lagi lah. Kalau itu kan peradaban Mesopotamia dan segala macam. Coba Mas bayangin Mas, kalau andaikan ada satu orang, dia mengklaim, aku punya aturan yang bukan aturan manusia. Tapi aturan ini datang daripada di luar manusia. Ini aturan datang dari divine, yang pasti lebih bagus daripada akal kalian yang terbatas. Bukankah kalian senantiasa selalu nyesal ketika memutuskan sesuatu, kalian mudah berubah ketika memutuskan sesuatu, hari ini baik bisa jadi besok nggak baik, atau hari ini nggak baik bisa jadi besok baik. Mau nggak aku kasih aturan dari divine? Ada orang tiba-tiba ngaku seperti itu. Gampangnya kalau bahasa kita, ada orang ngaku nabi. Ada nggak Mas temen yang sudah temenan lama? Banyak. Yang udah puluhan tahun? Banyak. 30-an tahun misalnya. Ada. Tiba-tiba di suatu waktu dia ngomong sama Mas Panji, ada sesuatu yang aku mau ngomong. Apa? Tapi ini sensitif banget. Ah, lu kayak baru kenal aja lu. Enggak, tapi ini penting banget. Ya udah apa? Aku nabi. Kira-kira Mas gimana reaksinya? Agak wadaw sih memang. Sebentar aku mau pulang, aku mau telepon polisi atau apa, rumah sakit jiwa. Iya. Dan dia bilang, aku bawa aturan terbaik untuk nyelesain masalah-masalah lu semua. Karena aku nabi, aku langsung berhubungan dengan Tuhan. Aku bawa aturan dari Tuhan. Kalau lu yakin bahwasanya Tuhan itu ada dan Tuhan itu yang paling berhak ngatur kita, aku bawa aturan itu. Nah, itulah namanya kitab suci. Di seluruh peradaban atau di seluruh agama-agama. Yeah. Apakah itu Injil, apakah itu misalnya Zabur, Taurat, dan seterusnya, dan juga Al-Quran. Maka ada orang yang bawa. Nah, ini adalah sebuah cara penyelesaian. Tapi pertanyaannya, Mas langsung percaya nggak kalau itu datang dari divine? Siapa tahu dia skizo. Betul. Siapa tahu dia gila. Betul. Tapi ada kemungkinan nggak dia benar? Let's be fair. Ngomong sekarang nih? Iya. Jangan sekarang. Tahun zaman dulu. Iya. Let's be fair. Ada nggak kemungkinan dia benar? Kalau, oke, gue bilang ada. Ada. Fair, karena ada kemungkinan dia nggak betul. Berarti kemungkinan besar. Ada. Ya. Ada kemungkinan dia benar juga ada. Ya. Gimana caranya memperbesar kemungkinan dia benar itu sampai kita yakin bahwa dia memang benar-benar benar? Solid question. Gimana? Gimana caranya Mas? Kalau Mas gimana caranya? Apa yang Mas lakukan? Oke, logisnya cross check gitu ya, mencoba untuk mencek. Ada orang lain yang tahu ini juga atau enggak, menurut dia seperti apa. Terus ada satu yang paling penting selain itu. Kalau ada orang klaim bahwasanya dia adalah sesuatu, bukti. Yang kita verifikasi adalah bukti. Maka setiap orang-orang yang klaimnya besar pasti harusnya bawa bukti yang besar. Kalau dia klaimnya nggak begitu besar, maka kita juga nggak minta bukti yang besar dong. Nah, klaim ini di dalam dunia peragamaan namanya mukjizat, miracles. Artinya ketika Musa suatu hari datang kepada umatnya, lalu dia bilang, aku adalah Rasul Allah, I am the messenger of Allah, maka orang bilang, kamu gila. Itu wajar. Kalau ada yang langsung percaya, malah dia yang gila kayaknya. Tapi dia terus kemudian akan nyari bukti. Dari mana katanya Musa itu adalah, dia benar adalah messenger of Allah. Maka dia akan minta buktinya mana. Maka Musa nunjukin tangannya bercahaya. Musa nunjukin kalau kamu nggak percaya sama aku, nanti akan ada terjadi sesuatu pada orang-orang Mesir. Kodok-kodok pada keluar. Lalu kemudian ada bayangan yang menghabisi nyawa orang-orang segala macam. Semua miracles ini muncul pada para nabi. Ada orang terus kemudian seperti Yesus. Dia tiba-tiba muncul dan mengatakan, aku adalah messenger of Allah misalnya. Aku adalah utusannya Allah. Lalu orang bilang sama,
mukjizatnya apa? Miraculesnya apa? Buktinya apa? Dia ngidupin orang mati. Dia membuat makanan-makanan jadi banyak dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada miraclesnya dia. Tapi miraclesnya orang-orang ini berbeda dengan apa yang dia bawa, yaitu message-nya. Jadi ada miracles, ada message. Message adalah cara untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Miracles adalah sesuatu yang mensupport message itu. Nah, itu di zaman dulu. Di dalam Islam itu digabung jadi satu. Di dalam Islam lewat Rasulullah. Lewat Al-Quran. Lewat Al-Quran. Al-Quran adalah the message and the miracles. Kenapa? Karena setelah Nabi Musa wafat akan ada nabi lain yang lanjutin. Setelah Nabi Isa akan ada nabi lain yang melanjutkan. Tapi Rasulullah Muhammad kita yakini nggak ada lagi nabi setelah dia. Maka harusnya dia bawa sesuatu message yang beda dengan message-message yang lain. Maka di-embed di situ miracles. Memang dari cerita tadi aja, sebenarnya ini udah kesadaran gue, tapi dari cerita tadi aja. Sebenarnya bisa dibilang bahwa kayaknya cuman Rasulullah doang aja yang miracles-nya masih bisa kita lihat sekarang. Betul. Sisanya kan izin ya. Iya, mohon Sisanya maaf. kan cerita. Iya. Katanya. Keren. Terus lanjutin Mas. Keren itu. Itu keren. Pernyataan itu keren. Tapi kalau klaim Al-Quran adalah mujizatnya Rasulullah, barangnya masih ada. Barangnya masih ada. Tapi Ustadz, maaf nih. Nggak apa-apa, santai. Aku Jujur. Itu kan klaim. Bukan, jujur Al-Quran sebagai mujizat Iya. emang agak kalah sih sama ngebangkitin orang meninggal, sama mengubah air menjadi wine, atau bicara dengan hewan, atau ngebelah laut. Emang agak kalah, Ustaz. Iya. Jujur agak kalah. Betul. Tapi yang ini lebih kelihatan. Yang itu nggak ada. Betul. Nah, itu kita bahas sebelum kita masuk kepada pembahasan Al-Quran. Maka aku bilang kita luasin konteksnya, biar orang juga ngerti. Ada seorang anak kecil ngafalin Quran. Nggak anak kecil juga sih, dia udah remaja, 30 juz. Lantas dia datang ke aku sama bapaknya. Bapaknya bilang, anak ini mau keluar daripada Islam. Mau untuk pergi ke agama yang lain. Dia udah ngafal 30 juz, Mas. Udah hafal tuh? 30 juz. Aku aja nggak hafal 30 juz. Pertanyaanku, kenapa? Dia jawab, Ustadz, kenapa sih mukjizat nabi-nabi yang lain lebih keren daripada kita? Gitu kan tadi ya? Coba lihat ya. Iya. Nabi Sulaiman bisa naik angin, Mas. Betul. Itu kalau di film, itu adalah airbender. Iya. Bisa naik angin. Atau awan kintounnya Dragon Ball. Son Goku. Son Goku. Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan. Firebender. Firebender. Nabi Musa membelah laut. Betul. Waterbender. Yang kurang apa, Mas? Earthbender. Earthbender. Betul, Earthbender. Itu dilakukan oleh nabi yang lain. Yeah. Nabi Lut misalnya, yang terus kemudian ngebalikin tanah. Nabi Lut. Berarti digabung itu jadi avatar, Mas. Betul sekali. Kalau ada satu lagi, rule bender itu Jokowi. Atasan presiden, bebas. Kalau saya American, nggak ada hubungannya. Oke, terus? Nah, artinya kalau kita lihat, pertanyaannya make sense. Orang-orang dikasih mukjizat keren-keren, kita dikasih buku. Iya. Tapi coba kita lihat, miracles. Oke. Kapan sesuatu dikatakan miracles? Ketika nggak masuk akal kita aja. Nggak masuk akal. Dan ada satu lagi kata kunci adalah ketika itu relate dan relevan bagi orang. Ya. Karena betul. bisa jadi satu miracles itu tidak relevan dengan orang yang lain. Bisa jadi. Walaupun kalau dari kisah-kisah Nabi itu, miracles-nya itu muncul karena konteks ya. Betul. Kayak misalnya dikejar, ngebelah laut. Betul. Gitu. Oke, berarti ketika zamannya Musa, itu sangat relevan dengan apa yang terjadi pada saat itu. Mereka lagi benar-benar dikejar, mereka perlu jalan keluar, di belakang pasukan, di depan laut. Lautnya kebelah jadi jalan. Itu bagi mereka sangat relevan. Bagi Isa, ketika di zaman itu yang paling dihormati adalah ilmu ketabiban atau ilmu kesehatan. Maka dia membuktikan dia bisa melakukan sesuatu yang lebih hebat daripada apa yang dianggap paling hebat di zaman itu. Berarti sesuatu mukjizat dikatakan kontekstual. Karena tergantung di zaman itu apa yang paling dihebatkan. Betul. Di zamannya Musa yang paling hebat adalah sihir. Maka dia menunjukkan sesuatu yang lebih bagus daripada sihir. Oke, pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad cuma dapat buku? Zamannya. Di zamannya. Karena zamannya. Karena di zamannya. Buku. Bukan Informasi adalah sesuatu yang paling penting melebihi segala-galanya. Contoh kayak gini misalnya. Informasi. Ada orang yang pernah ketika aku live, Mas, dia bilang begini, Ustadz, kasih tahu aku nasihat karena aku mau bunuh diri. Itu di YouTube, Mas, dia ngetik. Kasih aku nasihat ketika aku mau bunuh diri. Andai kan, Mas,
Aku perform miracles, membelah lautan, Mas. Itu buat dia gak jadi bunuh diri atau nggak, Mas? Bisa jadi sih. Sebelum saya mati, saya bisa diajarin juga dong. Tapi most likely ketika Nggak orang nolong itu, sih. Nggak nolong, nggak ada hubungannya. dia malah akan bunuh diri kali, Mas. Useless banget sih gua. Iya. Artinya itu nggak nyentuh masalahnya dia. Iya, Karena gua masalah bunuh orang diri, lu beda-beda. ngebelah laut, gue cuma kagum doang itu. Betul. Iya. Kalau andai kan aku ngidupin orang mati, membantu dia atau nggak? Nggak. Nggak membantu dia juga. Tapi kita tahu bahwa saya ada orang problematika ketika dia mau bunuh diri. Problematikanya most likely di sini. Maka apa yang harus aku sampaikan adalah sesuatu yang mempengaruhi cara berpikir dia sehingga dia nggak jadi bunuh diri kan gitu kan ya. Nah itu kekuatannya Al-Quran, informasi. Karena yang paling penting di zaman itu bukan lagi sesuatu yang bersifat fisikal, nanti kita akan bahas, tapi informasi. Maka contoh misalnya ketika ada orang bilang itu, aku bilang gini, Islam nggak ngelarang kamu untuk mati. Islam nggak melarang kamu untuk mau mati. Tapi please, kalau kamu mau mati, kasih proposal ke aku, gimana cara mati yang paling bagus. Karena Islam ngajarin kayak begitu. Tolong kasih tahu aku. Kalau kamu sudah punya proposal untuk cara mati lebih bagus, mari kita review bareng-bareng. Kalau itu oke, boleh, ayo. Tapi kalau itu nggak oke, ayo kita buat proposal yang lain. Oke, nggak oke-nya, Ustadz, patokannya Al-Quran? Tentu saja, patokannya Al-Quran. Tapi setidaknya Al-Quran kan tidak melarang orang mau mati, Mas. Al-Quran kasih tahu, mati itu nggak penting. Sebagaimana hidup itu nggak penting. Tapi di dalam Al-Quran kita diajari yang penting adalah alasan kamu mati dan alasan kamu hidup. Dan Al-Quran ngajarin kita, kalau kamu siap mati untuk alasan yang benar, di saat itulah kamu benar-benar baru siap hidup. Tapi kalau ada orang nggak siap mati, Mas, most likely dia nggak akan siap hidup juga. Karena dia nggak tahu ngapain dia hidup ini. Karena dia nggak siap mati. Orang kan baru bisa jalani kalau ada ujungnya. Kita main game misalnya. Kalau kita main game, itu kalau kita tahu game overnya seperti apa, baru itu menjadi berarti. Kalau kita main olahraga, basket, itu bisa berarti karena ada angkanya itu. Baru ada rules di situ. Dan ada waktunya juga. Baru ada skill di situ, baru ada waktu di situ. Kita tahu kita mau ngejar seperti apa, strateginya seperti apa. Tapi kalau orang nggak siap bahwa permainan itu akan berakhir, dia nggak akan bisa menjalani bagaimana cara dia main di situ. Sebenarnya itu contoh yang menarik, Ustadz, karena dia bisa aja. Tapi warawiri nggak jelas hidupnya. Kayak orang main game. Kalau zaman sekarang kan anak-anak main game tuh nggak kayak Mario Bros. Benar. Ada 12 level gitu, nggak kayak gitu. Main aja gitu di situ. Pernah Tapi main- udah gitu aja warawiri. Pernah pakai Game Shark nggak? Nggak pernah sih. Main PS nggak pernah pakai Game Shark? Saya nggak main PS, Ustaz. Oh, nggak main PS, Iya, sekali. maaf. Saya terakhir kali main game tuh FIFA Ultimate Team, itu juga cuma di iPad. Abis itu karena kebanyakan gacha dan ngeluarin duit, kayak ini judi dah kata saya berhenti. Beli kartu nyari pemain-pemain bagus. Betul. Judi kayaknya saya berhenti. Aku yakin di sini pasti banyak yang main game dan Iya, pasti banyak tahu pasti. cheat code. Lebih cheat code saya ngerti. Nah, untuk apa Atas kita bawah-bawah, main? kiri kanan gitu. BA select start. Betul. Itu kontra. Betul, itu kontra. Nah, untuk apa terus kemudian kalau kita nggak punya batas? Orang nggak akan bisa menjalani sesuatu, ya kenikmatnya dicabut. Betul. Itu yang terjadi pada orang. Nah, artinya itu adalah salah satu konsep di dalam Al-Quran. Balik lagi kalau kita bicara tentang mukjizat, berarti mukjizat itu adalah sesuatu yang paling diperlukan sekarang. Sesuatu yang mind-blowing pada orang-orang di zaman itu. Dan Al-Quran menjadi mind-blowing banget bagi orang-orang Arab. Karena orang-orang Arab sangat-sangat mendewakan informasi lewat kata-kata syair. Apakah menurut Ustadz mukjizatnya Al-Quran masih relevan? Nah, itu dia. Di Bagus. saat semua orang, ada orang Panji Pragiwaksono mulutnya penuh kutipan juga tuh, Ustadz. Ya, Itu. betul. Ngoceh mulut orang. Dan itu di mana-mana. Jadi quotes. Jadi quotes. Iya. Jadi ada orang yang bilang, nah ini, jujur ada yang bilang nggak jadi meninggal karena kata-kata Panji. Benar, Mirip benar. kayak yang tadi tuh mau Benar. meninggal tapi disodorin Al-Quran. Benar. Ada yang kayak gitu-gitu juga. Nggak usah perlu-perlu Al-Quran banget, gitu kan ya. Ya kalau dia sih nggak tahu ya imannya kayak gimana, tapi Ya. dia berpegangannya pada Panji gitu. Betul. Jadi mungkin kelanjutannya adalah gimana nih Al-Quran ini relevan Betul. sampai dengan 2025 gitu dan Oke. seterusnya. Aku terus Selalu relevan sih ada sebenarnya. kata-kata Mas Panji yang bagus banget. Yang tadi kita mohon maaf tadi ya, bahwa saya mujizat yang lain itu cuma tinggal cerita. Pertanyaannya, Al-Quran masih bisa dilihat sekarang. Tapi menurutku sebenarnya itu adalah sesuatu yang bisa kita mainin lagi. Jadi gini, aku mau tanya lagi Mas. Mas tahu nggak sih mujizat Nabi Musa apa? Membelah lautan. Membelah lautan ya. Mujizatnya Lempar Nabi tongkat jadi ular. Jadi ular. Mujizatnya Nabi Isa itu menghidupkan orang mati. Iya. Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar dan segala Iya. macam. Nabi Sulaiman bisa naik angin dan seterusnya. Iya. Sadar nggak sih kita Mas, semua mujizat itu bersifat visual. Betul. Pertanyaannya, mujizat Nabi Muhammad visual atau bukan? Enggak.
Apa Mas kira-kira Mas? Kalau emang informasi adalah mukjizatnya, nggak ada visualnya, semuanya ada di benak aja gitu. Nah, tapi informasi dihantarkannya dalam bentuk fisik memang. Fisik, yaitu adalah buku, bukan visual, tapi bukan buku juga. Al-Quran, itu namanya Al-Quran, bukan Alkitab disebutnya. Alkitab itu nama lain aja, tapi Al-Quran. Al-Quran artinya sesuatu yang dibaca. Berarti kalau sesuatu yang dibaca, targetnya adalah kuping. Maka mukjizat Nabi Muhammad itu auditory. Bukan visual. Interesting. Problematikanya adalah, mukjizat visual, begitu sudah kejadian, dan mau ditransfer, itu jadi auditory. Betul. Maka Mas bilang tadi cuma bisa kita dengar ceritanya. Karena nggak ada lagi visualnya. Problematikanya adalah kalau seandainya Mas hadir ketika pembelahan laut oleh Musa dan kemudian di situ Mas sangat benar-benar ngelihat itu terus kemudian benar-benar amuse, benar-benar beriman, auto beriman setelah itu. Gimana cara Mas transfer perasaan itu pada anaknya Mas? Pada Dipo misalnya nanya, apa yang terjadi misalnya di situ? Terus Mas bilang apa ke dia? Cerita. Gua lihat laut. Lu pernah lihat laut kan? Lu bayangin laut kayak gunung. Itu jadinya apa? Auditory. Iya. Maknanya masih dapat? Masih, tapi nggak sekuat kalau ngelihat. Mukjizatnya masih ada di situ? Dalam bentuk cerita aja, dalam bentuk auditori. Berarti bukan mukjizat lagi kan? Tapi cerita mukjizat. Betul. Tapi mukjizat Al-Quran bentuknya auditori. Proofnya Al-Quran, argumennya Al-Quran dalam bentuk auditori. Maka diceritain sampai kapanpun itu masih tetap akan berjalan. Berarti mukjizat Al-Quran bukan fisiknya, tapi auditorinya. Tapi Ustadz, Al-Quran itu kan juga isinya kan cerita. Ada cerita. Nah ini saya juga nih agak belang nih. Nggak apa-apa, nanti kita dikit-dikit. Kalau kita baca, misalnya kalau kita baca terpisah ya, karena saya juga nggak pernah sampai utuh, saya nggak pernah khatam. Ada yang benar-benar bentuknya itu kayak orang lagi ngomong ke orang lain. Benar. Ada yang bentuknya cerita. Betul. Nah saya juga nggak tahu tuh. Kalau asumsi saya kan, itu kan semua dikasih tahu ke Rasulullah. Ya. Terus Rasulullah catat gitu kurang lebihnya ya. Rasulullah ingat. Karena belum ada tradisi mencatat pada saat itu. I see. Berarti kadang komunikasinya bentuknya perintah, kadang komunikasinya bentuknya cerita. Ya. Jadi Rasulullah diem, diceritain sama Allah. Diilhamin. Ekstrim. Literalnya dari Allah. Dan di situ letak terus kemudian mukjizatnya. Mukjizat. Berarti kalau ditanya, sebenarnya mukjizat Al-Quran, tadi kan ada message, ada miracles. Kalau message-nya sudah jelas, semua yang kita lakukan itu adalah message. Nah, miracles-nya apa? Miracles-nya terletak pada gaya bahasanya. Makanya auditory, itu kan berlangsung terus. Itu menarik tuh, gaya bahasa. Boleh dijelasin nggak? Kenapa gaya bahasa? Karena katanya kan, sekali lagi maaf, bahasa Arab sama Al-Quran nggak benar-benar sama. Betul. Jadi, ada banyak hal yang di dalam Al-Quran itu justru buat kaget orang-orang Arab sendiri. Sehingga ketika Al-Quran itu diturunkan, mereka bilang ini bukan buatan manusia. Karena terlalu sempurna untuk jadi buatan manusia. Contoh misalnya gini, ini paling menarik nih ya. Ini salah satunya. Mas, kita udah ngobrol berapa lama nih Mas? 22 menit. Tanpa melihat rekaman, mungkin nggak Mas mengulangi persis sama pembukaan Mas? Nggak mungkin. Oh, pembukaannya? Persis nggak sama. mungkin sih. Kalau latihan berkali-kali sih mungkin bisa. Mungkin bisa. Yeah. Tapi apa yang sudah berlalu, berlalu. Yeah. Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran 23 tahun. Yeah. Dan berarti dia ngomong pertama kali Al-Quran turun itu, yang dia sampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya, itu yang pertama kali ditutup dengan ayat yang terakhir. Dan selama 23 tahun itu, semuanya tidak ada satupun yang kontradiktif. Semuanya detail, semuanya presisi. Sebagai bukti bahwa emang benar ingatannya. Bukan, bahwasanya itu bukan berasal daripada dia. Nggak ada proses editing sedikit pun. Nggak ada proses deleting sedikit pun. Nah, maka terus kemudian itu semua ada. Itu salah satu kenapa kita bisa lihat bahwasanya Al-Quran ini informasi bukan dari manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita katakan informasi bukan dari manusia? Karena ada dalam beberapa titik di dalam Al-Quran justru ngeritik Rasulullah sendiri. Misalnya contoh, dalam surat Abasa wa Tawalla, Nabi Muhammad dikritik oleh Allah dalam tanda kutip karena beliau wajahnya itu nggak enak ketika ada seseorang buta yang datang pada dia. Konteksnya adalah Nabi Muhammad lagi menghadiri sebuah jamuan yang dia pengen dari jamuan itu orang-orang kafir Quraisy dengerin dakwah Islam. Tiba-tiba ada orang datang. Mas lagi bikin sebuah konferensi orang-orang penting semua yang nanti akan berpengaruh pada masa depan Mas. Tiba-tiba aku datang Mas. Aku buta lah taruh gitu kan ya. Terus minta gimana caranya supaya aku mau taat sama Allah dan segala macam. Mas mukanya nggak enak. Padahal aku buta. Aku nggak ngelihat wajah Mas kayak apa. Tapi Allah tegur, ini salah. Prioritasmu harusnya pada orang-orang yang beriman dulu.
Yang orang-orang ini belum tentu masuk Islam nih. Ini ada orang buta datang ke kamu, kok kamu wajahnya muram. Ketika ngelihat orang ini, Nabi Muhammad dikritik di situ. Dan banyak tempat yang lain Nabi Muhammad juga dikritik. Berarti ini bukan datang dari tabanan Nabi Muhammad, karena ucapan Nabi Muhammad juga dengan gramatikal Al-Quran tuh bedanya jauh. Aneh gila sih. Walaupun ini ceritanya ini ya, devil's advocate ya. Oke, Ustaz. boleh. Walaupun kebenaran dari klaim ini itu kayak one-sided. iya. Iya. Tapi gue jadi makin penasaran, Ustaz. Gimana sih prosesnya, kalaupun panjang, gimana Ustaz? Gimana sih prosesnya jadi surat pertama kali diturunkan? Kan ceritanya beliau kaget, itu apa, sampai menggigil dan segala macamnya. Terus sampai beliau ngerti apa yang sedang terjadi, terutama ketika beliau memutuskan, ini soalnya gue nggak tahu nih, selesai dulu semuanya, baru sekarang saatnya ditulis, atau kayaknya gue sambil nulis deh. Kayak gimana sih sampai akhirnya jadi satu buah Al-Quran gitu. Betul. Memang ini pembahasannya panjang banget dan kita akan coba untuk ngelihat satu persatu dan mudah-mudahan nanti kita akan dapat big picture. Nabi Muhammad lahir dalam kondisi masyarakat yang kacau balau. Dan setelah aku mempelajari lebih lanjut, bukan hanya orang-orang Arab yang kacau balau, tapi dunia kacau balau. Karena ada salah satu pembahasan yang menarik ketika kita bahas tentang sebelum Nabi Muhammad hidup, tentang tahun terburuk dalam sejarah manusia. Itu 536. Disebut terburuk karena? Karena waktu itu terjadi gunung meletus. Sampai selama 180 bulan atau 180 hari, aku lupa. 180 hari kayaknya. Itu semua tertutup oleh awan-awan gelap dan kemudian panen gagal, lalu kemudian famine di mana-mana, orang-orang problematis secara politik, kultural, budaya dan seterusnya. 536 dan itu baru recover sekitar 560. Nabi Muhammad lahir 570. Jadi kita bisa kebayang kondisi Arab waktu itu, kita sudah tahu anak perempuan dikubur hidup-hidup, laki-laki bisa menikahi lebih daripada 100 istri dan seterusnya. Belum lagi masalah-masalah yang lainnya. Itu bukan hanya Arab tapi seluruh dunia punya masalah besar. Nah, maka Nabi Muhammad itu naik ke atas gua yang kita kenal dengan nama Gua Hiro sekarang. Dia di situ berkontemplasi. Makanya salah satu konsep kenapa kita sebut acara kita Escape adalah untuk melihat lebih luas. Kita harus kadang-kadang mundur ke belakang. Beliau escape ke atas dan beliau melakukan itu selama 2 tahun. Dan yang menarik adalah ada referensi yang mengatakan bahwasanya Hiro itu dulunya adalah tempat grupnya Nabi Ibrahim itu ngumpul. Jadi agama Hanif, agama sebelumnya ngumpulnya di daerah situ. Maka Nabi ke sana untuk melihat kondisi Mekah dari atas. Nanti besok kalau Mas pergi umroh, lalu kemudian Mas pergi ke Hiro, nanti Mas akan lihat di situ Mas bisa ngelihat Mekah itu langsung dari atas, bird view. Dan dia ngeliatin orang-orang, kenapa nih orang seperti ini? Solusinya seperti apa? Di titik itulah turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Dikatakan kalau dalam sejarah Nabi Muhammad bilang, dia ngelihat Jibril itu ada 600 sayap. Dan yang dibuka ketika saat itu, di malam itu, yang kebuka adalah 2 sayap aja. Dan itu sudah nutupin seluruh langit dan bumi, kata Rasulullah. Dan ketika dia ngeliat itu, tentu siapa yang nggak trembling? Siapa yang nggak merasa khawatir, keringetan dan seterusnya? Dia merasa kayak mohon maaf, orang stres, orang gila. Kenapa punya ini benar atau tidak? Dia merasa mendapat beban sangat luar biasa. Yang pertama kali dikatakan oleh Jibril adalah Iqra, bacalah. Terus kemudian Rasul menjawab, ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Karena aku adalah orang yang buta huruf. Iqra, bacalah. Ma'ana biqari, aku nggak bisa membaca. Iqra, aku nggak bisa membaca. Lantas turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai dipeluk dengan sayapnya Jibril. Setelah mendapatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat setelah itu, baru 5 ayat, beliau turun ke bawah. Nemuin istrinya dalam keadaan gemetaran. Ketika melihat istrinya, beliau katakan, setengah kekhawatiranku hilang ketika melihat Khadijah. Keren ya? Nggak kayak kita ya. Kita masuk rumah, setengah kekhawatiran kita nambah. Aduh, mau ditanyain apa nih gue hari ini? Nah, betul. Tapi dia bilang hilang. Dan setelah itu Khadijah bilang, enggak, kamu bukan orang jahat. Tuhan nggak mungkin berbuat jelek sama kamu, karena kamu orang baik. Maka terus kemudian ketika diceritain, Khadijah bilang, aku beriman kepada engkau. Baru dengan 5 ayat tadi itu. Jadi belum versi lengkap. Nah ketika itu Nabi Muhammad tetap dalam gemetaran, diselimutin dan segala macam. Maka ayat-ayat berikutnya yang keluar adalah dalam beberapa waktu, misalnya contoh kayak ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir.
Nah, itu adalah ayat yang berikutnya keluar. Jadi nggak langsung satu kitab, tapi berurut-urutan sesuai dengan kejadian apa di zaman itu. Nah, setelah ayat ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, wahai orang-orang berselimut, bangun dan berilah peringatan, baru beliau memulai dakwahnya. Jadi ayat-ayat itu turun selama 23 tahun, nggak langsung satu kali turun. Pertama kali berdakwah di mana, Ustaz? Di kota Mekah. Sama siapa? Nah, beliau pertama kali berdakwah sama istrinya. Berarti pertama kali manusia yang beriman adalah Khadijah. Keren. Untuk menunjukkan bagi kita ketika kita bahas perempuan itu penting banget dalam kehidupan laki-laki. Ke belakang-belakang ini aku mulai yakin bahwasanya banyak bisnis yang hancur bukan karena mereka salah manajemen sih, tapi karena kehidupan suami istrinya nggak bagus. Ya itu pengalamanku ya, aku nggak tahu ya, mungkin karena aku lemah. Tapi yang jelas yang pertama kali didakwai adalah seorang perempuan namanya Khadijah. Yang kedua ada beberapa perbedaan pendapat, tapi orang nggak ada berbeda dengan 4 orang yang pertama yang masuk Islam. Pertama Khadijah, yang berikutnya ini ada perdebatan tapi aku sampein aja, Ali bin Abu Thalib. Itu adalah sepupunya. Karena dia punya ayah, nggak apa-apa. Kayaknya panjang gila nih. Iya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Dia belum masuk ke pertanyaan utama gue udah 30 menit. Dari tadi pertanyaan utama kan kita skip. Iya. Iya kan? Iya. Karena kita masuk ke konteks ya. Iya. Yang kedua adalah Ali bin Abu Thalib, sepupunya. Usianya waktu itu sekitar 7 tahun dia dakwain. Yang ketiga adalah Zaid bin Harithah. Ini adalah anak angkatnya Zaid bin Harithah. Yang keempat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini mewakili 4 jenis golongan manusia. Perempuan, anak kecil atau kaum muda. Yang ketiga adalah Zaid, budak, orang yang paling punya the lowest rank in society. Yang keempat adalah pedagang dan saudagar. 4 orang ini masuk Islam ketika dia sudah dapat 5 ayat pertama ini. Tadi ada cerita maju mundur nggak apa-apa. Tuhan nggak mungkin milih orang yang salah. Betul. Berarti pada masa itu agamanya apa? Agamanya adalah waktu itu di Arab namanya masa fatrah, masa kekosongan. Karena yang terakhir sebelum Nabi Muhammad, by the way, ini ditanya sama orang-orang Indonesia, nggak banyak yang tahu. Anak-anak SMP SMA ditanya, siapa Nabi sebelum Nabi Muhammad? Nggak ada yang tahu. Jawabannya sederhana, karena ini tahun 2025 Masehi. 2025 Masehi itu diambil dari Al-Masih. Artinya Isa. Isa itu lahir tahun 1, dianggapnya gitu kalau mau gampangnya. Berarti Rasulullah itu lahir tahun 570 dan mendapatkan Islam. Quran tadi pertama turun 610 ketika beliau berumur 40 tahun. Berarti agama di masa itu masih agama Al-Masih. Jadi nabinya masih Nabi Isa. Dan nama agamanya? Nasrani. Nasrani dalam satu titik bagi yang lain sudah mengenal sebagai Kristen. Karena ada banyak yang terjadi dari tahun 1 sampai dengan tahun 600-an itu. Nah, 600-an itu kalau kita ambil latar geopolitiknya, Rasulullah itu berada di Mekah. Sebelah timurnya itu adalah kekuasaan Persia, penyembah api. Sebelah baratnya adalah kerajaan Bizantium, yaitu adalah pelanjut kekuasaan Romawi. Nah, Bizantium itu sudah beragama Kristen. Sedangkan Persia itu Majusi. Gitu, nah itu konteksnya tuh. Oke, terus mulailah dakwah pertama. 5 ayat, mulai berdakwah, ketemulah si 5 orang pertama tersebut. 4 orang pertama. 4 orang pertama tersebut. Habis itu orang-orang ini cerita, atau Rasulullah keluar lagi mencoba untuk menjangkau orang yang lebih luas, dan seterusnya. Singkat cerita, 3 tahun pertama Rasul ngumpulin 40-an orang. 40-an orang dari 3 tahun pertama. Dari siapa? Paling banyak tentu saja dari Abu Bakar. Karena relasinya luas dan Abu Bakar sudah jadi tempat curhat orang. Tempat curhat. Kenapa tempat curhat? Pedagang, karena orang datang dengan banyak masalah dong. Betul. Aku punya anak, belum nikah. Gitu. Sampai sekarang tukang sayur gerobak pun isi gosip tuh. Semua orang pada cerita. Betul. Itu pedagang zaman dulu ya. Zaman sekarang, apalagi zaman dulu ya punya banyak duit. Orang mau nikahin anaknya carinya Abu Bakar. Orang mau masalah bisnis carinya Abu Bakar. Orang mau upscale bisnis carinya Abu Bakar. Orang mau terus kemudian pinjam uang carinya Abu Bakar dan seterusnya. Orang mau minta saran keluarga carinya Abu Bakar. Maka Abu Bakar banyak sekali mengislamkan orang. Bahkan kadang-kadang juga membebaskan para budak kan dengan uangnya. Nah, itu adalah dengan relasinya Abu Bakar. Ali bin Abu Thalib juga sama, juga berdakwah juga ketika dengan caranya. Zaid bin Harithah tentu saja dengan caranya, dan Khadijah tentu saja dengan caranya. Maka selama 3 tahun pertama itu ngumpullah orang-orang ini berdasarkan relasi-relasi yang terdekat. Makanya kalau mau gampang dakwah itu memang dari yang paling dekat. Rasul mencontohkan Khadijah dulu. Kenapa? Gimana kita bisa keluar kalau saatnya kita sudah tidak padu? Dalam rumah tangga, Mas pasti tahu lah. Gimana ceritanya kalau kita sama istri udah nggak padu?
Aku Mas, nggak bisa keluar rumah kalau aku lagi ribut sama istriku. Nah artinya kalau aku lagi ribut sama istriku, semua jadwal aku batalin. Dan cuma sekali, alhamdulillah jadwal itu aku batalin seumur hidupku. Karena istri sangat penting sekali, mulai daripada yang dekat. Selain itu siapa? Orang yang dititipkan kepada dia, Ali bin Abu Thalib. Itu dititipkan pada Rasulullah Muhammad. Selain itu siapa? Zaid bin Harithah, anak angkatnya. Lalu setelah itu siapa? Setelah itu adalah sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Nah dari situ terus menerus, terus kemudian nyambung. Sampai terus kemudian Allah nurunin lagi ayat-ayat berikutnya. Tentang bagaimana cara menyikapi kehidupan pada masa itu. Yang menarik Mas, ayat pertama yang turun itu kontroversi sebenarnya. Iqra, itu ayat kontroversi. Karena? Bacalah. Dan itu bukan sesuatu yang umum terjadi pada orang Arab. Bahkan bukan sesuatu yang terjadi umum pada masa itu yang sedang ancur-ancurnya. Membaca, tapi bukan hanya membaca. Kajilah, analisislah, hitunglah. Coba lihat gambaran yang lebih besar, coba pelajari semua ini. Iqra, itu adalah perintah untuk menaikkan literasi. Dan itu nggak umum di zaman itu. Karena kenapa? Karena kita tahu, sekarang ketika zamannya, orang ternyata memakai pendidikan bisa jadi untuk dua. Satu, untuk melanggengkan penjajahan. Dua, untuk terus kemudian memerdekakan orang. Tapi pertanyaannya adalah, yang dipakai oleh kafir Quraisy pada zaman itu yang melanggengkan penjajahan, ataukah yang terus dia kemudian untuk membebaskan? Kayak terjadi di Indonesia. Indonesia tuh terjadi pendidikan yang mana tuh? Kalau membebaskan kayaknya nggak deh. Iya. Berarti kan melanggengkan apa yang harus diyakini. Kamu nggak boleh bantah sama pejabat. Apa yang dikatakan mereka pasti betul, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang terjadi pada Rasulullah. Maka Iqra itu kontroversi. Karena dia sedang melakukan sesuatu yang nggak disukai oleh orang pada zaman itu. Terutama oleh kaum elit. Nah, itu problemnya tuh. Nah, maka yang selanjutnya suruh sampein ini pada orang-orang lain. Kum fa'angzir, bangun, berilah peringatan. Warabbaka fakabbir, agungkanlah Tuhanmu. Wasiyabaka fatahhir, bajumu bersihin. Artinya kalau kamu mau dakwah, bajumu kamu bersihin. Jangan sampai orang ngelihat bahwasanya orang dakwah itu adalah kere, lusuh, kamu sendiri terus kemudian bajunya kotor. Orang nanti akan ngomong, ngapain kamu dakwah? Dirimu sendiri aja kamu nggak urus. Wasiyabaka fatahhir, warujza fahjur. Jangan ngomong sesuatu yang buruk. Karena orang nggak akan mau dengerin orang ngomong sesuatu yang buruk. Walatamnun tas taksir. Dan jangan engkau harapkan sesuatu yang lebih ketika engkau sudah memberikan sesuatu pada mereka. Itu adalah ayat-ayat pertama-tama yang turun untuk memandu Rasulullah bagaimana cara dia menghadapi kondisi pada saat itu. Ini respon yang aneh, tapi gue jadi pengen baca Al-Quran. Karena gini gue, dari tadi Ustadz ngomong, gue tuh memparalelkan, karena di setupnya awal nih adalah jawaban gitu ya, panduan akan jawaban-jawaban permasalahan-permasalahan hidup kita. Kan kita semua kan nyari solusi terbaik. Betul. Sehingga setiap kali Ustadz cerita itu, gue langsung tanpa sadar tuh memparalelkan dengan semua permasalahan yang lagi terjadi. Semua permasalahan yang pernah terjadi. Betul. Dan bahkan dari cerita itu aja tuh gue, tuh kan benar orang itu salah. Harusnya tuh dia nggak gitu. Itu bener banget. Mas tahu nggak Mas? Itu nggak, sebelum kita bahas Al-Quran ya. Mas sadar nggak sih Mas? Kita itu kadang-kadang suka baper ketika kita sudah punya satu perasaan. Dan kita akhirnya menafsirkan seluruh apa yang ada di dalam hidup kita berdasar perasaan kita itu. Bias kita. Contoh ya. Kalau aku lagi jatuh cinta Mas ya. Itu seolah-olah semua lagu itu cerita aku Mas. Iya. Ini cerita gue banget nih. Iya, ini gue banget nih. Pas patah hati apalagi. Semua lagu kayak cerita tentang, kayak sedih banget cerita. Padahal mungkin yang nulis nggak kayak gitu. Al-Quran itu lebih powerful efeknya daripada itu. Al-Quran itu akan sangat berharga kalau orang baca punya masalah. Maka problematika salah satu orang umat muslim zaman sekarang adalah Mas, dia baca Al-Quran tapi untuk orang lain. Ini teman gue banget nih. Tapi bukan untuk diri dia, bukan untuk masalah dia. Padahal Al-Quran itu, Umar bin Khattab mengatakan satu quotes tentang Al-Quran yang bagus banget. Dia bilang gini, Al-Quran dia bilang bukan diturunkan untuk orang-orang sebelum kalian atau setelah kalian, tapi untuk kalian. Artinya adalah apa? Yang harusnya dapat benefit paling banyak daripada Al-Quran adalah kalian yang baca. Karena kenapa? Karena Umar bilang quotes-nya adalah, aku membaca Al-Quran seolah-olah Al-Quran itu diturunkan hanya untuk aku. Bukan untuk seluruh manusia. Maka kita akan mendapatkan jawaban daripada setiap masalah-masalah kita. Maka kita baca suratul Fatihah aja Mas. Aku baca, ya Allah di dalam hidupku aku udah berapa tahun jadi muslim. Aku baca suratul Fatihah sehari misalnya 17 kali minimal untuk dalam sholatku. Tapi suratul Fatihah ada banyak hal yang berbicara kepada aku tidak dengan cara dia berbicara 10 tahun yang lalu. Aku kadang-kadang bilang ini, goblok banget sih gua. Baru sadar bahwasanya
sekitar tahun 2021, aku baru sadar, Mas. Al-Fatihah tuh seolah ngomong sama aku gini, Lik, goblok banget sih lu baru sadar bahwasanya di dalam surat Al-Fatihah jelas banget Allah bilang kalau kamu pengen dikabulin lebih cepat, mintanya lebih banyak. Orangnya, bukan kamu yang minta lebih banyak, orangnya yang lebih banyak. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kalian semua atau kami menyembah, dan kepada Allah kalian semua atau kami minta tolong pada Allah. Artinya Allah akan lebih banyak mengabulkan kalau kita mintanya lebih banyak. Berarti team up itu perlu. Aku jadi pikir, goblok banget kenapa gue baru sadar sekarang ya? Dan ada banyak ayat-ayat kayak gitu juga. Tergantung kita punya masalah apa, Mas. Gue sekarang lebih ke goblok karena gue tuh ngelihat Al-Quran. Wah, gue mau nangis nih, kacau. Gue tuh ngelihat Al-Quran tuh cuman... Jadi kayak baca Al-Quran terus lu bilang, ini buat muja-muja. Al-Quran tuh. Jadi lu baca Al-Quran karena lu disuruh muja-muja Allah. Disuruh baca Al-Quran biar lu tahu apa yang harus dilakuin, apa yang nggak boleh dilakuin. Baca Al-Quran untuk tahu cerita-cerita di masa lalu. Gue tuh nggak pernah ingetin bahwa Al-Quran itu tempat lu nyari solusi. Itu mungkin yang nggak pernah masuk di gue selama ini. Mungkin emang karena gue nggak pernah nyari, terus gue nggak pernah nanya, terus gue nggak pernah merhatiin mungkin. Tapi hanya itu alasan kenapa gue baca buku. Itulah kenapa gue nggak pernah baca buku novel fiksi gitu. Gue nggak pernah baca Harry Potter, gue nggak pernah baca buku Dan Brown, Da Vinci Code. Gue nggak pernah baca buku Stephen King. Tapi buku yang gue baca tuh semua ada hubungannya sama rasa penasaran. Dan gue sering sekali ngelihat toko buku terus gue bilang, kayaknya suatu hari gue akan penasaran soal ini. Terus gue taruh di perpustakaan gue. Dan kadang-kadang bener, gue lagi cari buku tentang apa gitu gue baca, untung gue udah beli ini bukunya gitu. Tapi gue punya Al-Quran terus sepanjang hidup gue, Ustadz. Dalam hidup gue selalu punya Al-Quran. Gak pernah gue buka untuk cari solusi. Itu kadang-kadang memang tadi, karena semua orang, yang lebih parah lagi, orang-orang muslim zaman sekarang menjadikan Al-Quran untuk nuduh orang lain. Antum bisa kebayang nggak sih, kalau Rasul hidup ya, kita mungkin belum bahas hadis ya. Antum bisa bayangin nggak, ketika Rasul hidup zaman sekarang, dan dia ngelihat kita jelekin orang lain, atau kita merasa lebih baik daripada orang lain, tapi pakai nama dia. Allah juga sama kan? Kita menjelekkan orang lain kan pakai nama Allah. Allah nggak ridho dengan kamu. Allah nggak mau kamu begitu. Dia pakai nama Allah. Padahal kita ini bukan orang yang dalam tanda kutip, bukan berarti kita tuh mau jahat gitu maksudnya. Kadang-kadang ada orang memang kadang-kadang lupa dan seterusnya. Makanya Abu Bakar tuh kadang mengeluarkan satu pernyataan yang mungkin diketawain sekarang, tapi relate kalau kita tahu konteks tadi. Abu Bakar bilang gini, kalau aku kehilangan sendal, aku cari di Al-Quran. Artinya tidak ada hal remeh di dalam Al-Quran. Bahkan sekadar kamu kehilangan sendal, ayo baca Quran. Karena harusnya kamu ketemu solusinya di situ. Bukan berarti kayak zaman sekarang. Kalau orang baca itu di zaman sekarang, jadinya apa? Bener-bener kalau ada sesuatu yang hilang, dia cari dalam Al-Quran. Qurannya di klinik. Bukan untuk kemudian menyelesaikan permasalahan dia. Nah, padahal kalau kita lihat, kalau kita bicara soal buku, aku boleh luasin pandangan sedikit nggak, Mas? Aku tahu Mas Panji ngerti ini, tapi Mas Panji cuma belum sadar aja. Kita baca buku bukan karena kita penasaran. Buktinya adalah, kita setelah kita baca buku dan kita tahu, itu masih nggak membuat kita merasa puas. Betul. Tapi kita baca buku sebenarnya adalah untuk berubah. Karena ada efek yang dihasilkan oleh buku itu kepada kita. Betul. Nah, fungsi Al-Quran ada dua. Yang tadi yang di awal kita bahas itu cuma fitur semua. Fitur, mukjizat, dan segala macam. Itu semua fitur. Makanya Mas ujungnya bilang begini kan, ya itu kayak klaim sih. Tapi ada satu yang nggak bisa diklaim. Atau sesuatu yang tidak bisa bersifat transaksional. Atau fitur. Transformatif namanya. Kemampuan Al-Quran itu bisa ngubah orang. Contoh kayak gini. Aku pernah nanya sama Mas ya, kenapa orang belajar ngelucu? Kenapa orang belajar jadi komik? Mas jawab waktu itu. Pertanyaannya, Ustadz, kenapa orang dengerin komik? Berarti kan ada sesuatu yang diharapkan bisa mengubah diri dia. Ketika sebelum dia datang ke Mensreya, dengan sesudah dia datang ke Mensreya, Mas Panji ngomong, harusnya ini ada sesuatu yang sih berubah pada kalian. Artinya semua informasi itu bertujuan cuma pada satu, mengubah orang. Transformatif. Buku itu menjadi berharga kalau dia bisa mengubah orang. Maka kita value satu buku lebih daripada buku yang lain, karena dia melakukan proses transformasi pada diri kita. Contoh ya Mas ya, mohon maaf. Ada banyak yang lo bilang sama aku, Harry Potter tuh ngubah hidup orang. Mungkin ya.
Jadi lebih sering main sulap. Nah, tapi setidaknya dia merasa bahwa itu berpengaruh pada diri dia karena dia relate. Dia merasa hidup gue kayak Harry Potter. Hidup gue tuh kayak apa ya, loser. Sampai gue tahu ternyata gue masih bisa bermanfaat di sisi yang lain. Mungkin gue bukan bermanfaat di dunia tapi di dunia sihir. Itu kan bagi dia. Tapi setiap orang mencari ceritanya sendiri-sendiri. Al-Qur'an itu fungsi yang tidak bisa didinai, adalah fungsi transformatif itu. Maka orang-orang bisa berdebat tentang siapa komik yang paling lucu di Stand Up Fest. Tapi orang nggak akan bisa berdebat kalau dia sudah merasa aku punya pengalaman khusus nih dengan orang ini karena materi dia mengubah hidup aku. Seperti tadi mereka bilang, ketika aku dengerin Panji ngomong, entah kenapa aku nggak jadi bunuh diri. Padahal Mas bahas apa waktu itu? Nggak ada, gue cuma pengen bilang kalau gue bisa bikin lo ketawa, gue bisa bikin lo ketawa lagi. Jadi bertahan untuk ketawa selanjutnya. Udah gitu dong. Coba. Bahkan nggak ada psikolog, itu teori psikologi, teori macam apa tuh Mas? Nggak tahu. Gue cuma ngomong. Tapi kan mereka, karena mereka merasa itu mengubah mereka, siapa kita untuk mendebat? Panji nggak ada teori psikolog, Panji nggak ada teori segala macam, tapi kan dia merasa perubahan itu pada diri dia. Nah, Al-Quran bagi sebagian besar orang yang sudah selesai dengan proses fitur itu adalah tadi. Cuma aku merasa bahwa Al-Quran mengubah aku aja. Nah, sehingga aku sekarang ketika ada orang nanya, yuk kita berdebat yuk, kenapa Al-Quran lu pilih nggak yang lain? Aku bilang aku sudah nggak dalam proses itu sih. Aku sudah dalam proses kenapa Al-Quran tuh aku pilih karena dia bermanfaat buat aku. Karena dia mentransformasi diriku. Udah itu aja, selesai. Dan itu yang dilakukan oleh Al-Quran di zaman dulu pada level yang orang-orang masif. Dan itu berlangsung terus sangat luas sekali dalam kemudian pengaruh yang permanen. Itu Al-Quran tuh. Dalam pengaruh yang permanen. Permanen. Maka ketika ada orang nanya, apa yang berubah setelah Arab memakai Al-Quran sebagai terus kemudian jalan hidup mereka? Pertanyaan yang lebih tepat adalah apa yang nggak berubah? Karena semuanya berubah. Kalau gua punya buku di rumah dan gua lagi penasaran sama sesuatu, kan lebih mudah ya. Gua tarik bukunya, gua lihat chapternya deskriptif terhadap topik yang gue cari. Betul. Gimana caranya menavigasi diri dalam mencari solusi terbaik di Al-Quran? Kalau aku lebih banyak gini. Sayangnya Mas, orang-orang yang menghafal Quran atau orang-orang yang pintar cenderung mereka membatasi diri mereka dari proses kreatif untuk mencari. Padahal bagiku Al-Quran itu seperti lautan. Karena Al-Quran sendiri menyebut dirinya seperti Al-Quran. Dan kalau kita membayangkan Al-Quran, Mas, antum nyebur ke laut. Seperti kita nyebur ke Al-Quran dong. Kita nyebur ke laut misalnya. Taruhlah kita di pantai, kita nyebur. Badan kita basah. Airnya terus kemudian turun. Lalu kemudian 5 menit lagi kita nyebur. Itu air yang sama atau air yang berbeda? Itu pertanyaan menarik sekali. Di laut yang sama? Di laut yang sama, di tempat yang sama, di titik yang sama. Itu air yang sama atau air yang berbeda? Beda? 100% air yang berbeda. Itulah kenapa dikatakan Al-Quran seperti lautan. Artinya hari ini kamu baca dengan kondisi seperti ini, itu pasti kamu akan dapat berbeda dengan besok kamu baca dengan kondisi yang lain. Maka sebenarnya ayat-ayat sederhana kayak pembahasan perang itu bisa kita nangis ketika kita baca. Sama seperti ketika ya aku bilang lagu sama Al-Quran lebih powerful Al-Quran. Lagu aku nggak tahu sih, ada beberapa lagu yang kayaknya senang-senang tapi aku nangis. Mungkin karena situasi aku pada saat itu sedang siap untuk itu. Saya dengar lagu saya semua nangis sih karena nggak laku. Lagu bagus loh padahal. Ya, nah itu kan. Terus, artinya Al-Quran juga sama. Ada banyak ayat-ayat yang nggak ada hubungannya dengan neraka atau nggak ada hubungannya dengan surga. Dia cuma berbicara tentang misalnya tentang masalah tentang penciptaan langit dan bumi. Lalu kita nangis. Karena kita merasa relate dengan itu. Ini yang kita cari. Padahal mungkin besok ketika kita baca kita biasa aja dengan ayat itu. Artinya Al-Quran akan berbicara pada kita dengan cara yang khusus seperti yang kita minta. Nah itulah kenapa kalau aku secara pribadi, kalau untuk masalah kreatif, kita punya masalah apa aja, nggak perlu kita tahu banyak tentang Al-Quran. Buka aja Al-Quran. Ustadz, ini pertanyaan rada lompat. Pada momen apa Ustadz merasa, gue beriman sih pada Al-Quran? Karena kan, gue kasih konteks ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, orang bisa aja klaim bahwa apa yang tadi lu deskripsi tentang Al-Quran memang gue dapat dari tempat-tempat lain. Benar. Harry Potter tadi kita bahas, lagu misalnya kita bahas, joke misalnya. Benar. Kenapa dia harus punya, Quran itu? Iya, dia punya kemampuan transformasi. Terus dia bisa aja hanya cerita. Karena kita bisa juga baca sesuatu terus larut dalam bacaannya terus kita langsung bisa juga gitu.
Tapi kan gue ngerti bahwa pada akhirnya tuh gue memutuskan untuk beriman sama Al-Quran. Gue punya keyakinan bahwa ini adalah turunnya dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Karena ketika ditanya kenapa nggak Seven Habits of Highly Effective People tuh yang mentransformasi? Atau How to Influence Friends? How to Win Friends or Influence People? Sama ini tuh apa sih ada buku yang ada hubungan sama fuck. Sama The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Itu populer sekali buku itu. Kenapa Al-Quran? Mungkin banyak yang bilang, ya karena Al-Quran datangnya dari Allah. Lalu itu kan, tapi kan itu klaim gitu. Gue memutuskan untuk beriman sama itu. Sama seperti kepada Allah, kepada Rasulullah. Dan Ustadz Felicio kan menuju Islam melalui proses itu. Pasti rasa curiga, rasa penasaran yang ada di Ustadz Felicio adalah apa yang gue miliki sekarang atau orang banyak miliki sekarang yang pengen berencana untuk kembali gitu. Tapi ada titik pasti di mana Ustadz bilang, oke, fix gue beriman sama Al-Quran. Benar banget lagi. Itu pertanyaan Mas, itu sebenarnya ada di dalam diriku, tapi nggak bisa kita formulasikan kan. Kenapa harus Quran? Gambarnya seperti itu. Aku dulu 5 tahun nyari Islam. Dan aku banyak banget baca buku. Aku baca buku filsafat, aku baca buku tentang agama Buddha, aku baca buku tentang Kristen, walaupun nggak sebanyak aku baca buku agama Buddha ataupun buku filsafat. Dan aku yang satu-satunya mungkin yang nggak pernah aku baca adalah Tripitaka kayak yang gue udah baca Hindu itu, karena mungkin referensinya terlalu jauh dari aku pada saat itu. Nah, ketika aku terus kemudian punya pemahaman, ketika aku ninggalin agama yang lama, aku sebenarnya nggak perlu agama. Karena bagiku filsafat udah cukup. Nenekku bilang dengan satu quotes yang sederhana, Lik, filsafat orang Cina, kamu nggak usah diganggu orang dan jangan ganggu orang. Bagus tuh. Kelar tuh. Aku bisa hidup tuh dengan hidup seperti itu aja, gitu kan ya. Tapi ternyata kan balik lagi, masalah manusia kadang-kadang bisa bertambah. Dan ketika di-apply pada hal yang lain itu belum tentu bisa. Dan satu hal yang menurutku paling bermasalah adalah aku mikirin kalau aku punya istri, gimana caranya? Karena kita tahu cewek seperti apa. Kita dealing dengan cewek seperti apa. Nah ini gimana kalau aku punya masalah? Balik lagi. Karena hidup itu adalah tentang seni mengatur masalah dengan cara yang terbaik, solusinya seperti apa. Maka aku coba berpikir, aku punya solusi yang terbaik, choice-nya apa aja. Nah, begitu terus kemudian aku dapat, ini adalah klaim ya. Bahwasanya ini adalah datang dari Tuhan. Sebagaimana ketika orang-orang zaman dulu bilang bahwasanya aku adalah nabi. Ini kan klaim nih. Sampai datang proof. Proof itu aku cari di dalam Al-Quran. Karena proof itulah yang nanti akan mengantarkan aku pada ini klaimnya benar atau tidak. Maka ketika aku cari di dalam Al-Quran, satu titik surat Al-Baqarah 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Dan ketika kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka datangkan satu surat yang semacamnya. Aku bilang ini gila sih. Ini ada satu kitab, ya aku tahu ini klaim. Karena aku juga bilang pada Fatih Karim seperti itu. Apa yang membuat Al-Quran beda dengan yang lain? Yang lain juga ngeklaim. Tapi yang ini nantangin. Jadi ini satu-satu kitab yang ada challenge. Seolah-olah bilang gini, kalau kamu memang proud dengan akal kamu, atau kamu memang proud dengan apa yang kamu dapat selama ini, ayo datengin yang semacam dengan Al-Quran. Berarti ketika aku ngeliat itu, aku nggak tahu bahasa Arab dong Mas. Dan karena itu aku dari tadi nggak pernah jelasin keistimewaan Al-Quran dalam bahasa Arab. Karena waktu itu aku juga nggak tahu tentang bahasa Arab. Tapi aku mikir gini, ini serius nih. Di kepalaku, fair. Kepalaku yang berpikir dengan fair adalah, oke, fair kalau aku menganggap bahwa kalau ini memang benar-benar sebuah tantangan, artinya kalau besok nanti aku bisa punya sesuatu yang sama dengan Al-Quran, berarti aku tinggal ninggalin agama Islam kan? Tapi kalau ini, tantangan sudah dari zaman dulu, dan tantangan ini sudah pasti juga kepada orang Arab, karena ini turunnya pada orang Arab, harusnya orang Arab bisa dong. Kecuali kalau seluruh orang Arab berkonspirasi untuk terus kemudian, oke, kita iyain Muhammad yuk, biar kita jadi bangsa yang khusus nih di sini tuh nih. Tapi itu kemungkinan kecil, karena mereka ternyata berantem juga kan gitu kan ya. Aku bilang, oke, minimal ini adalah sesuatu yang aku nggak temuin dalam kitab-kitab yang lain. Ketika kitab-kitab yang lain berkata bahwasanya, udah jangan banyak mikir. Kalau kamu beriman, beriman aja. Jangan pakai logika. Karena logika nggak bisa untuk nyatu dengan iman. Iman harus menegasikan logika. Logika, berarti lu jangan ngomong iman. Karena guruku ngomong gitu Mas. Ketika belajar pelajaran biologi. Di sisi lain, dia juga seorang yang bertugas, mohon maaf, waktu itu di gereja. Dia bilang ini, hari ini kita belajar dengan biologi ya. Bukan belajar agama. Jadi tolong dikondisikan. Bagiku, oke, berarti aku punya satu agama yang nantangin akalku nih. Dan sampai sekarang aku mikir Mas, andai kan ada yang bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran, aku keluar dari Islam, gampang banget kok Mas. Karena kan aku masuk Islam karena logik. Tapi aku ngomong gini Mas, pasti dibully. Karena dipotong? Bukan dipotong. Mereka bilang gini, berarti Felix belum beriman 100%. Aku bilang kata siapa?
Justru ini adalah ucapan Al-Quran yang nantangin manusia. Kalau ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya, berarti Al-Quran salah dan kalah. Kenapa aku nggak boleh untuk berpendapat seperti Al-Quran mau? Gitu kan? Ya kan bukan dari aku challenge-nya. Nah ini challenge-nya, itu yang membuat aku akhirnya yakin. Gue jadi kepikiran sesuatu, Ustadz. Gue kan kalau sholat, surat yang gue bacakan itu aja. Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Betul. Tanpa benar-benar tahu maknanya. Sekarang gue pikir-pikir, tahu gitu mah gue sholat setiap kali. Kalaupun gue baca surat yang sama, adalah surat yang gue suka. Benar. Karena surat itu antara menggambarkan apa yang gue rindukan, atau apa yang gue cari, atau apa yang gue suka. Itu aja yang gue baca. Simbol dan statement. Harusnya seperti itu gitu. Jadi misalkan gue lagi gamang soal menjalankan comika. Terus gue ketemu sebuah surat di Al-Quran yang kurang lebihnya kisahnya tentang atau aturan berdagang atau kisah tentang berniaga dan segala macamnya yang gue suka. Sehingga gue bacain terus ketika gue sholat karena gue pikir ya ini kayak gue bilang sama diri gue sendiri bahwa lu masih bisa ngeliatin ini semua. Itu jadi patokan gue untuk belajar baca Al-Quran. Tapi gue jadi penasaran. Ustadz sendiri punya surat favorit? Semua surat favorit itu pendek-pendek. Ideal berarti untuk saya juga. Jadi bener Mas. Dan yang Mas lakukan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Bapak bacaannya, suratnya dari yang dia suka. Betul. Karena ulama-ulama bilang begini. Tahu nggak kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Jawabannya sederhana. Di dalam Al-Quran sendiri dikatakan supaya setiap ayat yang turun punya makna bagi kalian. Mereka menjalani setiap waktunya turun terus kemudian. Oh Mas, aku mau tanya Mas. Ini salah satu bukti ya. Antum ingat gak? Mas ingat gak di mana Mas ketika 9/11? Ketika nonton kapal nabrak Menara Kembar. Ingat. Lagi siaran kalau nggak salah. Lagi siaran. Pakai baju apa ingat gak Mas? Enggak. Atau sama siapa orang-orangnya? Ingat. Ada Steny, ada beberapa. Ya saya ingat. Saya ingat 2 momen itu, tsunami sama 9/11. Karena mesti siaran pagi dan susah banget menghibur orang lagi kayak gitu. Aku ingat aku pakai baju apa. Aku bahkan masih ingat teman-temanku pakai baju apa. Karena itu momentum banget. Yang kedua, aku ingat pertama kalinya aku jatuh cinta sama Ummu Alila. Dia pakai baju apa, di mana, dan seperti apa. Berarti kita akan ingat peristiwa-peristiwa momentual. Pertanyaanku sederhana. Masih ingat nggak 17 Juli 2021? Nggak ngerti kan? Nah, karena kita nggak menjadikan itu sebagai experience. Bagi sahabat, setiap ayat yang turun itu adalah sebuah peristiwa yang mereka anchoring dalam diri mereka. Maka mereka benar-benar paham artinya. Nah, kalau Mas tadi terus kemudian diasosiasikan dengan aku boleh nggak baca dengan sesuatu yang aku merasa relate dengan itu yang kita cari. Kalau aku akhir-akhir ini aku membaca tentang yang banyak aku baca. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Itu secara bacaan itu adalah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Jadi bukan Al-Ikhlas Mas, itu yang paling pendek. Kenapa? Itu adalah ayat salah satu yang paling berat didapatkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu punya 3 anak laki-laki, semuanya meninggal wafat. Dan ayat ini turun ketika wafatnya anaknya Rasulullah. Dan Rasul punya tetangga itu parahnya luar biasa. Jadi ketika anaknya wafat, maka mereka teriak-teriak, bangga, seneng, seperti ada orang anaknya lahir. Bisa kebayang ya? Ini Abu Lahab nih tetangganya. Dia ketawa, syukurin, rasain, Muhammad terputus, Muhammad mandul. Kira-kira begitu. Bayangin ada orang lagi meninggal anak laki-lakinya, dan waktu itu diterusinnya oleh anak laki-laki. Sebelah rumah kita, teriak-teriak seperti itu, bilangin mandul, bilangin terputus, dan segala macam. Sementara dia lagi gendong anaknya meninggal. Waktu itu Rasulullah sedih, para sahabat nggak ada yang ngomong, diam semuanya. Tiba-tiba Rasul ngelihat ke langit, lalu kemudian senyum. Para sahabat aneh dong, kenapa nih senyum? Rasul bilang gini, telah diturunkan ayat kepadaku, dibacain. Inna a'toinakal kautsar, Inna a'toinakal kautsar, kata Allah, bukankah sudah aku kasih kepadamu telaga Kautsar? Jadi gini Mas ceritanya. Ada sungai di surga namanya Sungai Kautsar. Terus ujungnya ada telaganya, danaunya, namanya Danau Kautsar. Nanti di yaumil kiamat, kata Rasulullah, aku akan jagain telaga Kautsar. Dan seluruh umatku akan baris. Dan aku akan ngasih mereka minum dari telaga Kautsar. Siapa yang dapat telaga Kautsar, nggak akan pernah lagi kehausan di yaumil kiamah.
itu semuanya akan dikasih semua oleh Rasulullah. Artinya Rasul akan nanggungin kita di situ. Itu seolah-olah kata Rasul kepada para sahabat, aku diambil anakku, tapi Allah ganti, aku boleh nyelamatin kalian. Maka terus kemudian Allah katakan, inna a'toinakal kautsar. Aku sudah ngasih kamu lebih banyak kan? Kautsar itu artinya literally lebih banyak juga artinya. Selain telaga kautsar artinya lebih banyak. Aku udah kasih kamu lebih banyak kan? Kamu cuma kehilangan satu, tapi kamu boleh ambil seluruh orang-orang muslim yang kamu mau untuk nanti kamu masukin ke surga. Fasolli li rabbika wanhar. Maka sholat. Sholatlah dan berkorbanlah. Karena Allah udah ngasih lebih banyak daripada yang kamu minta. Yang terakhir, itu ulti. Inna syani'aka huwal abtar. Yang membenci Muhammad, mereka yang terputus. Karena kata-katanya Abu Lahab, Muhammad terputus, Muhammad mandul. Yang benci kamu, itu yang mandul, itu yang terputus. Kenapa, Mas? Aduh, aku tuh kadang-kadang merinding dengan ceritain ini. Abu Lahab punya anak, Mas. Masuk Islam. Dan para sahabat itu ketika lagi ngimamin sholat, itu ngelihat di belakang ada anak Abu Lahab atau enggak. Begitu ada anak Abu Lahab, mereka akan tidak baca surat Tabbat Yada Abi Lahabi wa Tab. Karena toleransi pada anaknya Abu Lahab. Artinya apa? Kita tahu hidup dan matinya kita tuh bukan tergantung fisik kita. Panji akan hidup selama Panji idenya masih ada yang emban. Masih ada yang ngomongin Panji. Panji. Maka Panji hidup. Kayak Mama Koko tuh loh, Mas. Masih ada yang mengingat itu film. Gitu kan ya. Nah, Rasulullah sama. Setelah Rasul wafat, itu bahkan anaknya Abu Lahab nggak mau nyebut bapaknya. Malu. Tapi nama Muhammad disebut sama anaknya Abu Lahab. Dalam banget kan? Maka ketika aku, ya udahlah, ada orang yang benci kita, ada orang gak suka sama kita. Udah, bukankah Allah sudah ngasih kita yang lebih banyak daripada yang kita minta? Udah fokus aja ke situ. Fasholli rabbika wanhar. Ayo sholat, berkorban. Karena Allah udah ngasih banyak. Allah switching dari mental kita sebagai korban menjadi mental kita sebagai orang yang in control. Kurang apa lagi? In an instant. Langsung diganti. Kenapa kamu bermental seperti korban? Kamu kan yang punya kontrol. Mereka yang justru terputus. Selesai. Ya udah, kita in control. Membaca Al-Quran sebenarnya kan ada tata caranya. Betul. Kayak belajar bahasa apapun. Betul. Yang kalau kita salah cara bacanya, ya mungkin orang ngerti sih. Iya. Tapi salah aja gitu. Salah kayak artinya. orang ngomong vegetables gitu. Iya. Gue ngerti sih maksud lu. Iya. Cuman sebenarnya nggak gitu. Betul. Nah, salah satu yang diajarkan langsung ke kita waktu kita kecil kan adalah bacaannya. Bacaan. Dan saya pribadi sih udah gak jauh ya dari belajar bacaan itu ya. Oke. Salah nggak ya kalau malu juga nih nanya nih. Nggak apa-apa. Nggak bisa baca Quran. Iya, jadi kayak baca Quran tuh baca terjemahan gitu. Oke. Kayak ya apa ya? Ya. Ya kayak Seven Habits bahasa Indonesianya gitu. Ya, nggak usah pakai bahasa Inggrisnya. Iya kan sebenarnya yang dicari kan adalah Maknanya. maknanya, ngertinya. Betul. Ataukah ya boleh juga sih. Tapi FYI Oke. nggak cukup. Oke. Emang tetap harus bisa gitu. Aku akan Sampai Arab gundul gitu misalnya. Aku akan mulai dengan satu pertanyaan yang lain. Karena mohon maaf ya kalau aku sering nanya, Mas. Karena pertanyaan itu menurutku adalah cara termudah untuk ngasih orang belajar. Kenapa orang-orang Indonesia, khususnya Jaksel, kenapa mereka berbahasa Inggris? Kepengaruh aja sih sama Kenapa nggak bahasa yang lain? Kenapa nggak bahasa Arab? nggak pernah. nggak pernah. Lingkungannya, pokoknya apa yang dia konsum, apa yang masuk tubuhnya deh. Lebih banyak dari yang barat. Oke, artinya dia menganggap bahasa Inggris itu keren. Iya, betul. Sebaliknya, bahasa Arab itu nggak keren. Karena Iya, kalau betul. ada Menurut anak-anak yang bicara bahasa Arab nih, anak antum, lu terlalu Islami lu, nggak Iya. asik lu ah. Kenapa? Karena dalam pikiran dia, orang yang berbahasa Arab itu Islami dan Islam itu nggak asik. Tapi orang-orang yang berbahasa Inggris itu asik, punya wawasan terbuka dan seterusnya. Makanya ada semacam pandangan umum bahwasanya orang-orang yang berbahasa Inggris itu lebih pintar. Benar nggak? Iya. Gitu kan ya. Iya. Padahal nggak selalu kan. Iya, nggak selalu. Nah, ini adalah sesuatu yang kita lihat. Berarti sesuatu itu akan diikuti oleh orang karena dia keren. Maka keren itu muncul karena apa? Karena rasa cinta. Iya. Maka kita lihat orang yang mencintai sesuatu, pertama kali yang berubah itu bahasanya. Setuju.
lihat orang-orang yang Setuju. demam Korea. Setuju. Annyeonghaseyo. Iya. Orang-orang wibu kayak aku dulu. Iya, iya. Langsung nani? Iya, iya. Gitu kan. Iya, iya. Hontone Iya. dan segala macam. Kenapa? Karena ketika dia mencintai sesuatu, yang pertama kali ketemu adalah bahasa. Iya. Maka ketika kau belajar Islam, mencintai Islam, benar yang pertama kali ketemu adalah anak antum. Iya, betul, betul. Ya kan? Karena kita mencintai sesuatu berarti bukan tidak bisa tapi kurang cinta. Maka aku tidak pernah membahas ketika orang belajar tentang bagaimana caranya tapi kamu suka atau enggak. Kalau kamu belum suka, aku buat suka dulu. Karena orang suka itu enggak ada batas antara dia dengan ilmu. Maka antara dia dengan ilmu itu pasti ada. Oke, kalau kita bahas tentang masalah bahasa Arab. Oke, kita lihat pertama. Problematika yang terlalu ada banyak problematik, tapi oke, kita addressing satu. Salah satu metode pembelajaran yang menurutku ya itu agak menahan orang dari belajar bahasa Arab atau belajar baca Quran adalah dia melibatkan mata. Padahal kita nggak pernah belajar dengan mata. Anak-anak kecil itu belajar itu dari kuping. Seperti aku bilang, auditori itu lebih penting daripada visual. Karena orang-orang itu lebih terpengaruh dengan auditori daripada visual. Orang ngelihat gambar kita ini, yang lebih sering diprotes orang adalah soundnya, Mas, bukan gambarnya. Orang nggak perlu gambarnya burik. Soundnya. Sound itu lebih penting. Yeah. Karena di dalam pembahasan ulama, auditori atau sound itu langsung nyampenya ke otak. Kalau visual malah terus kemudian memperlambat otak. Nah, masalahnya adalah ketika kita belajar bahasa Arab atau belajar baca Quran, kita baca, Mas. Itu ada berapa yang harus berkoordinasi tuh. Otak kita kan kadang-kadang kan nggak bisa untuk power up. Semuanya, mata di power up, kuping di power up, mulut di power up. Nggak bisa. Maka Islam menyederhanakan Quran artinya bacaan. Tapi bukan bacaan dari mata. Tapi dari mulut ke kuping. Jadi belajarnya kayak bayi. Mas nggak perlu untuk belajar baca Quran. Mas cuma perlu untuk dengerin kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Diulangin. Bismillahirrahmanirrahim. Karena begitulah cara Rasul belajar. Rasul belajar sama Jibril. Itu ada di dalam surat Al-Fajr. Itu dikatakan bahwasanya jangan cepat-cepat menggerakkan lidahmu, kata Jibril, untuk bisa menguasai Al-Quran. Caranya gampang, kata Jibril di dalam Al-Quran sendiri, diabadikan di dalam Al-Quran, kamu cukup mengulangi apa yang kamu bacakan. Nanti maknanya Allah akan titipkan dalam hatimu. Damn. Karena dia sudah cinta. Tuh gue pakai damn karena terlalu cinta bahasa Inggris. Tuh harusnya gue subhanallah. Masya Allah. Gak apa-apa. Loh, itu salah satu yang nggak bisa diterima oleh orang-orang baby boomers adalah bahasa kita. Kalau kita lagi amused dengan segala sesuatu, kita bilang gila. Dia bilang, kok lu bilang gila sih? Itu kan ya. Wah, liar. Kok lu liar sih? Loh, ini beda antara liar. Lu dengan liar gue beda. Damn, lu dengan damn gue beda. Itu kan ya. Dulu orang-orang barat mengatakan, wah, you are so hot. Sekarang bukan hot lagi, cold. Itu kan ya. Cool, bukan cold, sorry. Cool, you are so cool. Kok hot sekarang cool? Gitu kan. Yang mana yang benar? Ya semuanya benar. Tergantung maknanya dari kita. Oke, balik lagi. Kalau ada orang mau belajar Al-Quran, membaca tetap harus, walaupun tidak harus untuk menguasai. Belajar baca tetap harus. Tapi tadi aku bilang, jangan fokus pada how to, fokus aja pada rasa cinta dulu, Mas. Karena begitu Mas udah mencintai benar dengan Al-Quran, itu langsung datang ke lidah sendiri kok. Seperti orang belajar bahasa Korea, seperti orang belajar bahasa Jepang, seperti kemudian orang-orang Jaksel ngomong bahasa Inggris. Itu kan ya, kalau dia sudah cinta langsung selesai. Tapi kalau kita mau belajar dengan terjemahan juga tidak ada dosanya. Tetap boleh. Ketika kita baca, itu kan dengan niat untuk memahami. Betul. Sementara kadang kita nggak bisa bedain ini tuh harus lu maknain literal atau figuratively gitu. Bagus banget, keren banget. Jadi gini, Mas, itulah kenapa orang-orang Arab juga nggak paham dengan Al-Quran. Belum tentu paham dengan Al-Quran. Ada satu komik yang aku tonton semenjak zaman dulu, namanya George Carlin. George Carlin. Dan aku yakin banyak orang yang nonton bareng aku itu belum tentu paham seperti aku paham. Dan aku yakin ketika Mas Panji nonton itu, Mas Panji akan dapat lebih banyak ilmu daripada aku. Karena guyonan dia, itu guyonan yang sangat cultural. Iya, betul. Kita harus tahu minimal bagaimana cara orang-orang barat hidup, dan cara orang-orang barat bekerja, sampai kita bisa dapat lucunya dia dan ilmunya dia. Dan dia mainin katakan pinternya luar biasa. Al-Quran persis sama, tapi dalam bentuk yang lebih powerful. Tapi kan kalau kita nggak dibimbing... Betul. Makanya di dalam Al-Quran, ada banyak cara untuk mempelajari Al-Quran. Salah satunya adalah udah baca aja dulu. Nanti Allah akan nanti memberikan pemahaman kepada kita, dan itu namanya mentadaburi. Dan tadabur ini nggak ada batasnya, hampir nggak ada batasnya. Kita boleh melakukan itu sesuai dengan kita. Maka orang yang satu dengan orang yang lain akan mendapatkan sesuatu yang berbeda, tergantung dengan biasnya dia. Yang kedua, mempelajari tafsir. Nah, ini harus ada guru.
Maksudnya apa? Tafsir itulah. Iya. Contoh. Makanya ada ahli tafsir. Ada contoh. Faktuluhum, maka bunuhlah mereka. Aina sakiftumuhum, dimanapun engkau menemukan mereka. Ini kalau nggak ada guru, Mas. Bunuhlah mereka dimanapun engkau menemukan mereka. Dia buka lagi. Siapa yang dimaksud? Oh, orang-orang kafir nih. Siapa yang kafir nih? Anda saya cari. Dia cari. Lantas dia cuma bermodalkan itu dan dia nggak ngerti ini konteksnya apa. Yang disuruh apa? Langsung terus dia lakukan. Dia merasa dirinya adalah wakil Tuhan untuk menghilangkan orang kafir di nyawanya. Bahaya. Padahal bukan di situ maksudnya. Ada juga yang terus kemudian perintah untuk melakukan sesuatu. Tapi ternyata bukan seperti itu. Nah, itulah gunanya tafsir. Karena di masa Rasul ketika begitu sahabat bingung tentang sesuatu, dia langsung nanya pada Rasulullah. Ya Rasul, ini maksudnya apa? Rasul bilang begini. Oh, gitu. Jadi ada baca, Tadabbur. Jadi kalaupun kita baca Latinnya, Ya. terus terjemahannya, kita masih lebih lengkap kalau kita ngerti tafsirnya. Tafsirnya. Tapi menurutku jangan jadi beban. Jadiin aja gini. Baru mau ngomong. Karena jadi gini aja. Mas berusaha untuk seperti yang di awal tadi. Aku punya masalah apa? Aku bisa dapat apa dari Al-Quran? Karena tugas Al-Quran itu adalah nyelesain masalah seperti yang kita bahas di awal tadi. Iya. Respon terbaik. Yang gue khawatirin itu adalah, ini mungkin karena gue terlalu teknikal juga contohnya mikir, mungkin harusnya nggak seperti itu. Tapi misalkan, katakanlah, oke gue lagi penasaran nih, gue buka ChatGPT. Ya. Kasih gue rekomendasi ayat suci Al-Quran yang temanya tentang, katakanlah, kepemimpinan. Oke. Terus dikasih beberapa, gue baca. Tapi nggak ada tafsirnya, gue baca aja. Gue jadi punya pertanyaan, gue langsung implement atau tahan implementasinya sampai gue ngerti tafsirnya? Bagus. Gitu kan maksudnya kan? Bagus. Akhirnya kan jadi maju mundur. Sementara gue juga nggak tahu apakah tafsirnya tersedia. Ya. Tafsir yang tersedia oleh ahli tafsir yang mana? Apakah ahli tafsir penafsirannya berbeda-beda? Kayaknya sih iya. Betul. Gimana tuh gue nih mau melanjutkan belajarnya? Oke, kalau kita ada satu masalah, kita mau cari tentang kepemimpinan misalnya. Maka ketika kita minta ChatGPT atau siapapun untuk ngeluarin mengindeks yang berkaitan dengan kepemimpinan apa, itu keluar semua tuh. Nah, kita baca, itu pasti memberikan pengertian dong buat kita. Nah, itu namanya tadabbur. Ketika kita lihat apa sih pengertiannya buat kita. Nah, tapi tentu kita tidak boleh untuk mengimplementasikan berdasarkan tafsiran kita. Tapi kita harus tahu dong, dengan orang-orang yang zaman dulu yang sudah punya ilmu lebih luas daripada kita, lebih ngerti konteksnya seperti apa, bagaimana cara untuk menerapkan dalam implementasinya, maka kita harus cari yang lain. Nah, kalau untuk itu aku kasih teknis nih. Yang paling mudah kalau kalau Mas mau belajar, coba buka aja tafsir Ibnu Katsir misalnya. Itu paling mudah. Itu tafsir yang jelas semua ulama tahu bahwa dia otoritatif. Dia punya authority untuk terus kemudian ngasih satu pandangan tentang sesuatu. Meskipun betul, tidak semua tafsir up to date dengan sekarang. Tapi most of it masih up to date. Beliau itu siapa? Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir seorang ulama. Di zaman ketika dia menafsirkan Al-Quran, dia sudah punya cabang ilmu yang mencukupi. Jadi gini Mas, untuk bisa menafsirkan sesuatu, orang harus punya cabang ilmu yang banyak sekali. Dia harus cabang ilmunya masih banyak. Dia harus tahu tentang sejarah. Dia harus tahu tentang hadis. Dia harus tahu tentang konteks. Dia harus tahu tentang bahasa dan cara untuk membedah bahasa dan segala macam yang lain. Nah, yang jelas apa yang dia baca dengan yang kita baca yang lebih mendekati kebenaran pasti dia. Karena ilmunya udah banyak. Tapi kadang-kadang ada fakta yang berubah. Karena itulah kita perlu penafsiran yang mutakhir tentang sesuatu. Kalau faktanya berubah. Dan tafsir itu dia dapat murni dari cabang ilmu atau memang sebenarnya waktu Rasulullah cerita sama para sahabat, terus sahabatnya nanya apa dia maksudnya dah, terus tafsirnya dijelasin lagi sama Rasulullah, terus dicatat juga atau gimana? Keren banget sih Mas. Itu pertanyaan kalau nggak ditanyain bahaya tuh tadi tuh. Karena itu cukup penting. Di masa Rasulullah, setiap ada terus kemudian sahabat dapat satu ayat, mereka nanya pada Rasulullah dan Rasul menjelaskan tafsirnya. Berarti yang penafsir pertama tentu saja adalah Rasulullah dengan ilmu yang tentu saja dia dapat daripada Allah, gitu kan ya. Nah, selanjutnya ada orang yang khusus untuk ditanya oleh para sahabat tentang tafsir, namanya Ibnu Abbas. Ini pasca Rasulullah wafat. Dan ketika Rasulullah masih ada, dia dikadar oleh Rasulullah. Bagaimana cara untuk
dalam tanda kutip melihat satu ayat nih. Dan amaze-nya Mas, dia umurnya 13 tahun ketika dia menafsirkan surat pertama kali di masanya Umar bin Khattab. Wow. Kepercayaan sebesar itu terhadap orang semuda itu? Dan semua orang meragukan dia. Dan Umar bilang, sebentar, kalian harus tahu kenapa aku bawa anak ini. Terus kemudian Umar ngasih soal, apa pendapat kalian tentang ayat daripada surat ini? Semua orang bilang, ini adalah surat tentang kemenangan, tentang surat Al-Fat. Ini semua surat tentang kemenangan. Terus kemudian dia bilang sama Ibnu Abbas, kamu ngertinya begitu? Ibnu Abbas bilang, bukan. Di masa Rasul, ketika Rasul masih hidup, kami ngerti ayat ini sebagai pertanda kematian Rasulullah karena tugasnya udah selesai. Yang lain bingung, hah, kenapa kita nggak kepikir? Jadi anak ini sudah dikadar sama Rasulullah karena dia diserahkan sama ibu bapaknya untuk ngelayani Rasulullah. Ini Ibnu Abbas. Oke. Ada ilmunya memang sudah dipelajari. Dan kalau kita dengar cerita kitab-kitab yang lain, dan nggak perlu kita sebut ya, betul, takut kenapa-kenapa, tapi selalu ada cerita soal pelencengan dari apa yang diturunkan. Betul. Untuk kepentingan politis ini kita pernah bahas sih sebenarnya waktu itu, tapi betul. Tapi seberapa besar atau kecil peluang itu terjadi pada Al-Quran? Itu ada filmnya loh Mas, yang kitab yang lain. Betul. Iya, ada. Nonton ya udah ya? Belum. Iya, nantilah setelah ini aku kasih tahu. Iya. Sebentar ketahuan agamanya. jadi kalau Al-Quran tuh dari awal. Nah ini kita bahas fitur ya. Tadi kan kita udah bahas transformatif, sekarang kita bahas fitur. Salah satu fitur Al-Quran yang paling keren adalah dia punya bahasa Arab sebagai pendamping, sebagai bahasa turunnya. Dan ini adalah fitur yang cukup penting karena hampir nggak ada yang menyamai. Nah bahkan berarti bahasa Arab yang turun itu sebagaimana yang kita tahu sekarang, itulah sebagaimana yang Rasul pada saat itu ada. Jadi yang kita baca sekarang dengan yang ada di masa Rasulullah itu sama, words by words, nggak ada yang berubah sama sekali. Dari situlah baru bisa ditafsirin. Berarti penyimpangan sebesar apapun tidak akan bisa terus kemudian untuk keluar jauh daripada apa yang ada di sini nih. Kalau yang lain masalahnya, problematikanya, selain Al-Quran ini nggak ada sebuah words by words yang sama. Berarti Mas kalau gini, kalau source-nya udah berubah, apalagi terus kemudian turunan-turunannya. Lah ini source-nya sama, tinggal turunan-turunannya orang berdebat di situ. Ya, itu yang tadi sempat kita omongin di awal, di mana udah mah orang mungkin tafsirnya beda, tapi orang menggunakan ini untuk ngegebuk dan segala macamnya. Tapi tetap terjadi sih Mas. Semakin orang paham agama, semakin mudah bagi orang untuk menjadikan ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingan pribadi dia. Ya memang saya selalu bilang, ini kutipan Panji Pragiwaksono, di mata orang yang ilmunya 0, orang yang ilmunya setengah-setengah tuh jenius. Gue 0 nih. Di atas gue ini ada yang setengah-setengah. Karena gue 0, ini orang jenius sih gitu. Padahal untuk orang yang berilmu, apa Anda nih orang gitu. Dan ini terjadi di sosial media, ada banyak orang yang dikatakan sebagai influencer, baik di bidang apapun itu. Untuk banyak agama termasuk. Untuk orang yang setengah-setengah, wah ini dia nih patokan gue. Sementara untuk orang yang lain, aduh apa Anda nih ngaco mulutnya gitu. Dari kuliner kita ngeliat kayak gitu, kripto kita ngeliat kayak gitu, finance, agama kita ngeliat kayak gitu. Orang bilang kalau kita bawa ke kekayaan ya, ada pepatahnya kan, kekayaan tuh berteriak, sedangkan kekayaan tuh diem, kemiskinan berteriak. Artinya kalau orang udah punya ilmu, dia nggak akan debat di sosial media, yakinlah. Hanya orang yang setengah-setengah atau nggak punya ilmu berteriak, karena poverty is screaming. Sementara wealth is whispering. Jadi orang-orang, kita lihat orang-orang kaya bener Mas, itu nggak akan mau buka, mohon maaf ya, pelatihan untuk jadi kaya. Ngapain dia buka? Emang apa urusannya dengan dunia? Yang buka siapa Mas? Yang masih perlu duit. Jadi kan gini, kalau memang dia mau buat sesuatu pelatihan, mungkin dia buat untuk nolong orang, bukan pelatihan berbayar. Jadi artinya kalau aku masih terus kemudian bikin terus kemudian kajian berbayar misalnya, ya memang kan aku perlu uang, gitu maksudnya. Artinya bukan berarti kita merendahkan orang-orang yang punya kajian berbayar juga sih, ataupun orang-orang yang punya training berbayar, enggak. Tapi maksudku adalah kalau orang sudah kaya banget, dia nggak perlu buat itu. Sebagaimana guru-guruku Mas yang sudah berilmu banget, dia ngapain jalan-jalan? Orang dia didatengin. Jadi ilmu itu whispering, kebodohan itu berteriak. Yang setengah-setengah agak berteriak. Ustadz, berapa banyak tafsir yang salah tersebar di dunia ini? Kan pasti bagus tuh.
Iya, kayak suatu hari kan kita kan ngebahas soal hadis dan hadis sahih dan nggak sahih gitu. Kalau tafsir Al-Quran tuh gimana? Berapa banyak yang salah ya? Iya. Izinkan aku untuk menjelaskan salah satu formula di dalam Islam. Di dalam Islam, kalau itu berkaitan dengan ilmu kemanusiaan umum, hikmah lah gampangnya ya, maka siapa yang berbicara tidak lebih penting daripada apa yang dibicarakan. Maka apapun kalau benar dibicarakan dia, jangan pernah lihat siapa yang berbicara. Kalau soalan ilmu dunia atau hikmah. Tapi kalau berkaitan dengan agama, lihat siapa yang berbicara, bukan apa yang dibicarakan. Berarti kalau dia misalnya adalah seorang mufasir, dan dia sudah memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mufasir, maka apapun yang dia sampaikan cuma berujung pada dua, benar dan lebih benar. Tapi tidak ada opsi salah di situ. Tapi kalau dia bukan seorang mufasir atau tidak memenuhi syarat sebagai seorang mufasir, tiba-tiba Felix Yao membuat tafsir Cina-isme misalnya. Nah, itu udah pasti semua salah. Karena ini berkaitan dengan agama dong. Kecuali kalau aku lagi nasihat, Panji ngasih quotes, jangan ngeliat Panji siapa. Jangan ngeliat Panji udah melakukan apa. Panji belum haji, dia nggak layak ngomong tentang haji. Jangan. Karena ini urusan dunia. Tapi kalau urusan agama, Al-Quran, Sunnah, dan segala macam, lihat siapa yang ngomong. Nah, berarti tidak ada opsi salah ya. Opsinya benar dan lebih benar, kecuali hadis. Hadis benar. Nanti besok kapan-kapan atau kapan-kapan kita jelasin hadis ada kualifikasinya. Kenapa? Karena udah mulai muncul problematika orang mengatasnamakan Nabi untuk sesuatu. Maka dikodifikasikanlah hadis-hadis itu supaya tidak menimbulkan masalah itu. Hadis itu kan gue pahaminya adalah untuk hal-hal. Tapi ini kalau salah dikoreksi Ustaz. Untuk hal-hal yang nggak dijelasin di Al-Quran, ya lu cek hadis deh. Definisi itu benar atau salah? Nah, lumayan benar, tapi perlu dilengkapi. Karena hadis itu adalah bisa jadi dia penjelas daripada apa yang umum di dalam Al-Quran. Bisa jadi dia pembatas daripada apa yang dijelaskan Al-Quran tidak ada batasnya. Bisa jadi dia adalah fungsinya yang lain. Contoh misalnya ya, di dalam Al-Quran dikatakan, kalau ada pencuri potong tangannya. Pertanyaannya potongnya sebatas apa nih? Nah, kalau misalnya nggak ada hadisnya, potong sampai sini mas bahaya. Maka Rasul katakan potong tangan. Tangan berarti batasnya pergelangan. Nah, itu membatasi. Ada yang terus kemudian nggak dijelaskan. Makanlah yang halal-halal daripada yang Allah perintahkan pada kalian. Yang halal-halal ini apa nih? Nah, maka hadis menjelaskan, menspesifikasikan. Dan ada banyak fungsi hadis. Salah satunya adalah yang tadi yang nggak dijelaskan di dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis. Tapi ada untuk membatasi dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu hadis tuh. Gue tuh memilih untuk melanjutin topik sholat ke Al-Quran dan hadis karena gue memprediksi di dalamnya nggak terhindarkan kita membahas tentang Rasulullah. Mungkin suatu hari kita ngomongin Rasulullah sendiri ya. Karena waktu itu gue baca di mana ya? Apa New York Times atau di mana gitu. Bahwa yang beneran tokoh sejarah alias ada sisa-sisa kehidupannya sih yang namanya Muhammad ini. Sisanya tuh highly debatable gitu ya, izin gitu ya. Highly debatable gitulah. Cuman kalau yang benar-benar sampai lu bisa track orangnya beneran ada itu Muhammad, sehingga oleh banyak orang termasuk yang bukan muslim, bukan muslimah, itu percaya bahwa Muhammad itu ada, sehingga mungkin dirinya sendiri ada buku bagus banget, udah gue beli belum gue baca. Apa? Muhammad the Zealot kalau nggak salah. Luar biasa judulnya. Pas gue lihat deskripsinya itu judulnya keras banget kan. Muhammad sang pemberontak. Iya. Pas dibaca deskripsinya itu dia tuh menceritakan sejarah hidup Rasulullah, tapi bukan pendekatan Islami, pendekatan sejarah gitu. Jadi mungkin suatu hari kita akan bahas. Tapi gue berasumsi ketika ngomongin Muhammad dan beneran terjadi, ngomongin Al-Quran beneran terjadi, pembahasan tentang Nabi Muhammad kebaca juga di situ. Betul. Nah, kalau misalnya Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad dalam bentuk kisah dan cerita, kita kenal Rasulullah di Al-Quran itu dalam bentuk apa berarti? Konteks. Dalam bentuk, jadi kita jadi kenal Rasulullah karena surat ini diturunin waktu begini gitu. Jadi kan itu kan konteks ya. Betul. Karena ataukah ada surat yang benar-benar cerita tentang Muhammad tuh begini, which is weird karena cerita Muhammad lu tuh begini gitu ya kan. Bagaimana kita belajar tentang Nabi Muhammad dari Al-Quran? Oke. Dari Al-Quran disampaikan beberapa tentang Nabi Muhammad. Yang tadi agak weird tadi, tapi dengan cara yang sangat luar biasa.
Misalnya ketika Allah menggambarkan telah datang kepada kalian Rasul di antara kalian yang Allah berikan kebaikan, hatinya lembut banget, dia benar-benar memperhatikan pada orang-orang, lalu kemudian dia benar-benar khawatir akan terjadi pada orang. Digambarkan suasana hati Nabi Muhammad ketika mengkhawatirkan orang-orang atau umatnya, itu digambar di dalam Al-Quran. Itu ada juga bahwasanya Allah tidak malu seperti Nabi Muhammad malu kepada kalian. Allah kan kasih tahu yang mana boleh, yang mana nggak boleh. Karena Nabi Muhammad tuh orangnya nggak enakan. Ada orang main ke rumahnya nggak mau pulang-pulang, ya kita aja ya fansnya Panji Pragiwaksono lah, ketemu Mas Panji, ketemu dia merasa senang. Dia nggak akan mau pulang sebelum kadang-kadang kita minta untuk aku duluan ya, aku udah selesai. Sama apalagi para sahabat pada Rasulullah. Maka Allah bilang, maka kalau kalian sudah selesai keperluannya, pulang. Jangan ngerepotin orang. Ini Nabi Muhammad ada kerjaan yang lain. Itu juga ada di dalam Al-Quran. Lucu juga ya. Untuk orang yang nggak percaya, ngeliatnya, saya Rasulullah. Nah, untuk yang nggak percaya. Kita bisa bayangin tadi ketika Mas bilang ketika itu turun dan Nabi Muhammad terus nyampein gitu maksudnya. Ini kayak orang minjem lidahnya Allah nggak sih gitu. Betul. Tapi kan, nah itu bedanya antara Quran dengan hadis nanti adalah gaya bahasa lagi, balik lagi. Nah juga diceritakan bahwasanya ada beberapa kasus Allah memakai lidah Nabi Muhammad untuk menyampaikan sesuatu. Misal, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Muhammad sampaikan pada orang-orang. Apa yang disampaikan? Kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku. Jadi itu melalui lisannya Nabi Muhammad. Aku di situ siapa? Muhammad atau Nabi Muhammad. Jadi kalau kalian beriman pada Allah, mencintai Allah, ikuti aku. Allah minta sampaikan pada orang-orang. Kadang-kadang seperti itu prosesnya. Artinya kita memang mengetahui Nabi Muhammad. Andaikan ya kita tidak membaca tentang sirah Nabi, kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan glimpse of it. Tapi kita nggak mendapatkan lebih banyak daripada Nabi Musa. Karena Nabi Musa lebih banyak diceritakan di dalam Al-Quran daripada Nabi Muhammad. Nabi Isa pun diceritakan lebih banyak di Al-Quran daripada Nabi Muhammad. Tapi kita harus tahu bahwasanya Nabi Muhammad lah yang bawa itu. Artinya gini ya, aku berpikir gini Mas, mungkin nggak sih Allah ngasih Al-Quran tanpa ada Nabi Muhammad? Dan aku jawab sendiri, jawabannya enggak. Karena kita tidak pernah bisa percaya pada sesuatu yang nggak relevan dan relate dengan kita. Sesuatu tuh menjadi believable karena itu dibawa oleh manusia. Maka Power Rangers itu kenapa kita selalu bilang, aku yang warna merah, aku warna hitam dan segala macam. Karena itu relate dengan kita, karena kita nganggap dia manusia. Tapi kalau kita misalnya dengan sesuatu yang kita nggak anggap manusia, kita agak sulit untuk bisa relate dengan dia. Nah maka orang lebih believable ketika ada manusia yang bawa itu. Nabi Muhammad yang menjadi center yang bawa itu. Kita nih sebaiknya segera tutup nih kan 1,5 jam. Ini rekor lagi nih. Iya, ini rekor lagi, betul. Pertanyaannya sekarang lebih ke gimana caranya belajar atau baca Al-Quran tapi Ustaz tahu nggak kalau misalnya orang baru belajar Aikido, dikit-dikit orang dipelintir? Teman gue lagi. Ada kan kayak gitu kan? Haji Wimar tuh. Baru juga belajar dikit udah, gitu kan? Sih itu. Iya, kayaknya kita semua kayak gitu deh, kayak kalau baru punya ilmu tuh ditarik langsung orang ya. Iya, dikeluarin mulu ilmunya, dipamerin mulu ilmunya. Biasanya pelaku-pelaku carding atau hacker itu biasanya yang baru-baru banget lah ilmunya gitu. Betul. Selalu seperti itu. Gua juga nggak terhindarkan zaman-zaman gua baru belajar tentang Indonesia, keindonesiaan, nasionalisme dan segala macam. Gua paling bising lah kayak yang paling benar gitu. Politik juga sama. Nah, masalahnya kan kalau di Islam, kalau belajar agama, itu kan bahaya ya. Iya, itu terjadi pada aku juga. Cuma masalahnya orang nggak sadar kalau dia bahaya. Kan dia lagi, masa bahaya orang lagi lagi belajar yang benar. Sebahaya apa sih Gen gitu kan? Benar banget. Terus gimana ya menghindarnya ya? Aku nggak punya resepsi untuk itu. Karena aku menyadari bahwa setiap manusia itu kadang-kadang harus belajar dengan hard way. Dan mungkin sebagian besar daripada kita belajar dengan cara yang seperti itu. Makanya kan orang-orang bilang gini kalau guyonannya ya, bisa nggak sih kita ngilangin orang-orang ban putih? Jawabannya enggak. Karena ketika kita sudah mulai dewasa dan kita sudah mulai untuk mature, akan ada orang-orang baru yang mereka baru mulai nyebrang. Dan mereka akan bilang bahwa kita tuh adalah orang-orang yang nggak sikoh, nggak istiqomah, nggak terpercaya dengan Islam. Maka biarin aku yang terus kemudian menjalani itu. Tapi dipikir-pikir Mas, bukankah kita perlu orang-orang kayak gitu? Untuk menjadi sesuatu yang kita nggak punya, terobosan. Cuman yang harus dibatasin cuma masalah tadi, bahayanya. Anak-anak kita itu nggak kita minta mereka untuk menjauhi yang namanya exploring. Artinya ketika mereka baru belajar sesuatu, kita ngeliat wajar anak-anak kayak ini cari perhatian. Dan kita tahu anak-anak cari perhatian itu kayak apa, karena kita udah pernah mengalami itu. Yang perlu kita batasin adalah jangan sampai bahaya.
Maka ketika ada anak kita manjat pohon, kita nggak bilang jangan manjat pohon. Nanti kalau kamu udah tua, kamu juga tahu kalau itu nggak ada gunanya. Biarin aja mereka manjat pohon. Cuma yang perlu kita kasih tahu adalah manjatnya sampai batas mana dan caranya seperti apa. Atau kita sediain di situ ada sesuatu yang jaga dia kalau dia jatuh. Tapi jangan stop mereka untuk explore. Karena kalau kita stop mereka untuk explore, misalnya contoh gini, aku bisa bayangin ya, Mas, kalau andai kan ada orang baru belajar Islam, terus dia tiba-tiba jadi diam kayak kita, terus kemudian dia jadi, ya udahlah nggak apa-apa, itu biasa, semua ada perbedaan. Itu fishy dong, Mas. Jangan-jangan dia lagi terus sebenarnya berpura-pura untuk jadi bijaksana, untuk dapat sesuatu yang lain. Ya udah, memang pembelajaran itu ya kadang-kadang begitu. Coba jangan sampai bahaya aja. Ustaz, terima kasih banyak. Adalah sebuah 1,5 jam yang sangat-sangat menyenangkan. Ada nggak sih hal lain yang tentang Al-Quran penting? Ini bisa jadi ada partunya, bisa jadi langsung ke hadis sih. Tapi siapa tahu langsung lompat ke hadis. Ada nggak yang miss dari pembicaraan kita terkait Al-Quran? Banyak banget. Banyak banget. Tapi itu udah cukup sih. Aku cuma perlu menjelaskan ada dua fungsi. Aku ngingetin aja ada 2 fungsi Al-Quran. Yang pertama adalah fungsi fitur-fiturnya itu, yang kadang-kadang diperdebatkan orang. Makanya ketika ada orang bilang, kenapa lu milih Islam? Aku pertama kali, ketika aku ditanya kenapa aku milih Islam, aku langsung jabarin fitur-fitur di dalam Al-Quran. Ini loh kenapa Al-Quran yang harus kamu pilih. Ini loh kenapa Al-Quran lebih daripada yang lainnya dan segala macam. Tapi itu fitur, Mas. Itu sama kayak orang bilang debate HP mana yang lebih bagus. Itu fitur, dan fitur bisa didebate. Tapi sekarang aku lebih mudah mengatakan begini, bagi aku Al-Quran mengubahku dengan cara seperti ini. Gak bisa didebat kan? Dan kalau kalian merasa bahwa kalian perlu kayak aku, dan kalau kalian merasa dunia ini sekarang perlu informasi Al-Quran, dan kalau kalian merasa bahwasanya banyak problematika di sini, dan respons terbaik itu bisa kita gali di dalam Al-Quran, kita di page yang sama. Oke. Ustaz Faisal, terima kasih banyak. Thank you. Thank you. Bye-bye. Sampai ketemu. Dadah.